Wah, pemandangannya syahdu banget. Sembari makan angin, kamu dan temanmu memandangi langit. Ada apa nih? Nggak biasa-biasanya deh. Sang mentari dikelilingi berkas cincin mirip pelangi. Lihat tuh, temanmu yang dari tadi mainan ponsel langsung mendongakkan kepalanya. Jangan lihat langsung. Udah, stop ya, katanya. Lagi ada halo matahari tuh, buruan ngumpet. Kamu nggak punya payung segede gaban sebagai pelindungmu kan? Halo matahari akan muncul beberapa saat sebelum badai salju atau hujan badai menerjang. Fenomena alam ini terbentuk oleh gumpalan awan yang berasal dari miliaran kristal es pada ketinggian 6 km. Cahaya matahari yang melewatinya kemudian dihamburkan dan dibiaskan seperti pada proses terbentuknya pelangi. Ingat baik-baik ya, jangan melihat halo matahari dengan mata telanjang. Penampilannya memang bisa menggoda iman sih, karena jarang-jarang kan ada fenomena alam secantik ini. Tapi sinar ultravioletnya sangat membahayakan karena bisa menggoyak jaringan retinamu. Akibatnya bisa sangat fatal. Pakai aja kacamata Cheng Demu itu, dijamin deh semuanya bakal aman terkendali. Biasanya, halo matahari berlangsung selama 40 menit. Gumpalan awan serupa juga kadang mengitari bulan, menghiasi langit malam dengan cincinnya yang mencekam. Semesta telah menampakkan pertandanya dalam berbagai rupa. Kalau kamu mengamati banyak pohon berbentuk huruf J, kemungkinan di situ akan ada tanah longsor. Tanah di bawahnya terus bergerak sehingga pepohonannya bisa tumbuh dengan cara uniknya sendiri. Kalau kamu kebetulan ada di dekat situ, segera menjauh dan cari tanah datar. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau kamu punya kekuatan super. Kamu sudah ada di pinggir pantai, hamparan pasir putih bermandikan terik mentari. Lalu tiba-tiba air lautnya menyusut dan langsung menjauhi garis pantai. Beragam karang, ikan kecil dan hewan laut lain bisa terlihat dengan jelas. Kalau mendeteksi tanda-tanda ini, segera saja menjauh. Kemungkinan besar tsunami sudah sangat dekat. Peristiwa ini disebabkan oleh gempa bumi di bawah air dan bisa menyapu daratan dengan kecepatan 800 km per jam. Meskipun tsunami lebih sering terjadi di Samudra Pasifik, sebaiknya kamu tetap waspada. Kalau kamu melihat deretan ombak kecil di dekat pantai, jauhi saja ya. Kemungkinan bahaya sedang mengintaimu karena di situ terdapat arus pecah. Ombak bisa menerpa pantai dengan cara yang nggak biasa sehingga memicu arus pecah. Kamu juga bisa mengamatinya saat ada celah aneh di sela-sela deburan ombak atau ketika rumput laut bergerak-gerak ke berbagai penjuru. Saat berada di situasi seperti itu, usahakan tetap mengapung dan jangan boroskan energimu dengan melawan arus. Sambil terus menepi, usahakan tetap mencari pertolongan. Nah, setelah berhasil keluar dari celah ini, kamu bisa berenang secara diagonal menuju pantai. Pasti apes banget ya saat kamu lagi enak-enaknya piknik di laut, kok malah dihadang sama kawanan hiu? Jangan langsung panik, oke? Kemungkinan hiu ini nggak lagi memangsamu. Yang bikin ngenes justru kalau hewan ini sedang menghindar dari badai tropis besar. Hiu bisa mendeteksi fenomena ini, jadi saat alam mulai murka, kawanannya mulai berenang jauh di bawah permukaan laut. Terus kamu ngapain dong? Udahlah, jangan ikut berenang ke situ juga. Sebaiknya tetap hati-hati. Aturan ini sudah berlaku sejak zaman dulu. Amati gerak-gerik hewan. Serangga, tikus, dan ular akan keluar dari liangnya beberapa hari sebelum gempa dahsyat menerjang. Para ilmuwan belum bisa menjelaskan mekanisme pendeteksian gempa bumi pada hewan-hewan ini. Kemungkinan sih karena hewan bisa merasakan getaran awal yang nggak bisa kita rasakan. Lalu, gimana ya kalau sekelompok hewan tiba-tiba berlarian ke arahmu? Kemungkinan sih kamu lagi jadi sasaran empuknya. Atau bisa juga karena ada kebakaran besar. Amfibi seperti katak, kodok, dan salamander akan mencari perlindungan dengan bersembunyi di bawah tanah, sedangkan hewan lain akan kabur terbirit-birit. Sebelum ikut-ikutan kabur, pastikan kamu melihat asapnya ya. Jangan sampai kamu jadi heboh sendiri padahal nggak ada apa-apa. Sebetulnya sih nggak cuma hewan aja, kita pun bisa loh mendeteksi tanda-tanda bahaya ini. Kalau bulu tubuhmu tiba-tiba meremang atau perhiasanmu mulai bergetar, segera cari perlindungan. Kemungkinan sambaran petir akan segera datang, dan kalau kamu belum juga bisa berlindung di luar ruangan, jangan berdiri di dekat bangunan tinggi, tiduran di tanah, berada di dekat air, berteduh di bawah satu pohon, berada di tempat terbuka. Serta jangan naik ke puncak gedung Empire State ya. Tempat ini tersambar petir sampai ratusan kali dalam setahun. Nah, apa kamu suka main ski? Emang seru banget kan bisa meliuk-liuk di atas salju? Waduh, kok tiba-tiba semuanya kelihatan putih?
Salju bisa longsor dengan kecepatan sampai 130 km per jam. Selalu waspada dan amati setiap pertandanya. Mungkin saljunya terasa melompong saat kakimu menginjaknya. Ada retakannya nggak? Gimana dengan longsoran besar? Mulai bergerak ke arahmu ya? Wah, saatnya ambil angka 1000. Saat terjadi badai, kamu juga bisa melihat awan hijau cantik, hasil perpaduan dari cahaya biru dan merah pada matahari. Kalau kamu melihatnya, tetap jaga jarak ya, dan usahakan tetap berada di dalam ruangan. Awan petir yang menjulang tinggi ini biasanya muncul sebelum hujan es dan tornado. Jangan bengong aja, segera berlindung di parkiran bawah tanah atau basement, tapi jangan sampai salah tebak loh ya. Kita tahulah ya, gunung berapi memang berbahaya banget, tapi kalau danau di dekatnya gimana? Kenapa semuanya jadi berbahaya gini sih? Danau yang berada di dekat lokasi super panas seperti gunung berapi bisa diibaratkan seperti kaleng soda yang dikocok-kocok, tinggal nunggu waktu aja hingga akhirnya meletus. Magma yang ada di bawah tanah terus mendorong karbon dioksida ke dasar danau, kemudian gas ini terakumulasi. Hujan biasa pun bisa loh bikin danaunya berseru, duar alias berdentum. Kita bisa menyelam, berenang, dan bersnorkeling ria di Laut Biru, tapi kondisi di laut sangat sulit diprediksi. Dua arus ombak yang saling bertemu bisa memicu krosi atau gelombang laut persegi. Meski dari jauh kelihatan menawan, ombak ini bisa mengancam keselamatan para perenang, peselancar, dan kapal laut. Arus kuat terus bergolak di bawah permukaannya. Semisal kamu lagi asik menyusuri pantai, ya, cerita keren selalu berawal dari pantai kan? Tiba-tiba kamu melihat gua. Widih, keren banget. Buruan dong masuk ke situ biar tahu isinya. Mending jangan deh. Saat bulan purnama, kemungkinan kamu akan terjebak di situ. Fase bulan bisa mempengaruhi pasang air laut dan akibatnya permukaan gua akan terlihat lebih rendah. Kamu pun jadi lebih gampang untuk memasukinya, tapi mending jangan ambil risiko deh. Salah-salah kamu malah akan terjebak di situ selama 1 purnama. Semoga yang ini nggak selama 1 purnamanya Rangga dan Cinta di AADC ya. Wall cloud termasuk salah satu fenomena alam yang bisa bikin kita berdecak kagum sekaligus senam jantung. Wujudnya sangat misterius dan bikin penasaran. Memangnya seberapa sering sih kamu akan bisa melihat awan seunik ini? Tapi yang jelas, kamu harus segera menyingkir. Saat badai petir, wall cloud ini bertengger lebih rendah dari awan lain, diameternya bisa sampai 8 km. Kalau awannya mulai berpilin, gak akan ada yang tahu pasti kamu akan mendarat di mana. Pada tahun 2009 lalu, seorang pria asal Italia sedang duduk di dapur rumahnya. Tiba-tiba dia melihat cahaya berpendaran di langit. Dengan gercep, dia langsung membawa keluarganya ke tempat aman. Beberapa detik kemudian, gempa super dahsyat menerjang seluruh kawasan tersebut. Keluarganya selamat berkat reaksi cepatnya karena dia tahu cahaya yang berpendaran ini sebenarnya jadi pertanda kalau gempa dahsyat akan segera datang. Cahaya misterius ini sebetulnya telah dideteksi banyak orang sejak lama, bahkan ada yang mengiranya sebagai tanda yang berasal dari luar angkasa. Awalnya, para ilmuwan gak terlalu menggubrisnya. Tapi setelah ada fotografi, bukti kemunculannya semakin banyak. Mereka langsung bisa menarik benang merahnya, dan saat cahaya ini muncul, tak lama kemudian, gempa bumi pun menerjang. Setelah menggali lebih dalam, akhirnya mereka bisa membuka catatan cahaya gempa yang terjadi ratusan tahun yang lalu. Kobaran api kebiruan akan keluar dari tanah beberapa saat sebelum gempa. Serem juga ya. Laut lagi nih. Gimana dong? Nggak apa-apa lah ya. Jangan coba-coba nyemplung ke laut kalau airnya terlihat coklat kemerahan. Fenomena pasang merah ini disebabkan oleh alga beracun dan kamu bisa melihatnya di seluruh dunia. Alga beracun ini bisa muncul meskipun warna lautnya biasa-biasa aja. Kalau sampai alga ini menempel di tubuhmu, kesehatanmu bisa terganggu. Segera basuh tubuhmu pakai air bersih ya. Oh ya, kamu tahu nggak? Nama alga ini sebetulnya juga terinspirasi dari nama salah satu penyanyi legend loh. Kamu tahu siapa? Alga Risma. Peace, jangan serius-serius amat lah. Halo tamu-tamu terhormat, selamat datang di Akuarium Terang. Di sini, kamu akan melihat makhluk laut dan samudera yang paling berbahaya. Tapi jangan terkecoh ya. Kamu mungkin banget ketemu salah satu hewan bawah air ini pas jalan-jalan di pantai loh. Jadi, perhatikan baik-baik sekarang agar kamu terhindar dari bencana. Ini ikan apa batu ya? Yang lagi kamu lihat umum dikenal sebagai stonefish atau ikan batu. Tapi namanya yang lebih keren termasuk ikan dornorn atau sinanseya.
Kalau suka menyelam dan mengamati bawah air, mungkin tanpa disadari kamu sudah ketemu ikan ini. Tampilannya bikin ikan ini hampir nggak mungkin dibedakan dari batu sungguhan karena warnanya yang abu-abu dan berbintik-bintik. Terutama kalau kamu memakai kacamata snorkel yang berkabut. Jadi, kamu harus fokus sebab konsekuensinya bisa parah karena ikan batu adalah ikan yang dikenal paling beracun. Meskipun beberapa jenis ikan batu diketahui hidup di sungai, kebanyakan ditemukan di terumbu karang di dekat Samudra Tropis Pasifik dan Hindia. Duri sirip punggungnya yang mirip jarum akan berdiri jika terganggu atau terancam, lantas menyuntikkan racun yang dikandungnya. Alasan paling umum kenapa sengat ikan batu muncul adalah perenang yang menginjaknya tanpa sadar. Tapi nggak di air pun, kamu tetap bisa disengat ikan ini loh. Karena ikan ini bisa bertahan di luar air sampai 24 jam. Makanya, kamu juga harus hati-hati pas melangkah di pantai. Orang-orang yang disengat ikan batu menggambarkan rasanya yang sangat menyedihkan. Racunnya dapat menimbulkan infeksi, dan dalam beberapa kasus, racunnya bisa menyebabkan syok dan kelumpuhan. Mungkin agak mengejutkan, tapi meskipun reputasinya buruk, ikan batu bisa dimakan jika dimasak dengan benar. Kalau ikan ini dipanaskan, racunnya terurai. Dan jika sirip punggungnya sebagai sumber utama racun dibuang, stonefish mentah juga bisa disajikan sebagai bagian dari sashimi. Makhluk ini mungkin kayak berasal dari film sci-fi, tapi dia benar-benar nyata loh. Kenalan yuk sama gurita cincin biru. Jangan tertipu sama ukuran kecilnya ya, yang berkisar antara 12 sampai 20 cm termasuk lengannya, sebab hewan ini penuh racun yang dapat merugikan sampai 26 orang dalam beberapa menit. Seperti halnya ikan batu, gurita cincin biru juga ditemukan di Samudra Pasifik dan Hindia, dari Jepang sampai Australia. Gurita ini biasanya hidup di terumbu karang dan area berbatu-batu di dasar laut. Sebagian juga bisa ditemukan di kolam pasang surut, petak-petak rumput laut, dan alga. Gurita cincin biru sebenarnya nggak agresif. Kalau lagi nggak cari mangsa, kepiting dan udang misalnya, atau mencari pasangan, gurita ini sering bersembunyi di bawah sampah laut, kulit kerang, atau di ceruk-ceruk. Cuma kalau diprovokasi, tersudut, atau dipegang, hewan ini jadi berbahaya bagi manusia. Ketika terancam, warnanya berubah jadi kuning terang dan cincin biru menyala muncul di seluruh tubuhnya sebagai peringatan kepada calon predator. Biasanya gigitannya nggak disadari, jadi kamu nggak akan tahu sampai sudah terlambat. Racun gurita cincin biru dapat menyebabkan pusing dan hilangnya kemampuan mengindra dan motorik, dan akhirnya kelumpuhan. Jadi hati-hati sama tanganmu ya, dan cepat mundur kalau kamu melihatnya. Bukan, itu bukan karangan bunga. Jadi jangan coba-coba petik dan mencium makhluk mirip tabung pink itu ya. Yang ada di depanmu ini adalah hewan laut bernama landak laut bunga. Mungkin kelihatan indah, tapi jangan tertipu oleh tampilannya. Hewan ini dinobatkan sebagai jenis landak laut atau bulu babi paling berbahaya dalam rekor dunia Guinness 2014. Landak laut bunga menghuni area tropis Indo-Pasifik Barat dan ditemukan di antara terumbu karang, bebatuan, pasir, dan petak rumput laut di kedalaman 0 sampai 90 meter. Fitur paling menonjol dari hewan ini adalah pedicellarianya, yaitu organ pertahanan berbentuk cakar yang juga ditemukan pada bintang laut. Yang bikin landak laut bunga berbeda dari landak laut lainnya adalah bentuk pedicellarianya mirip bunga. Sama kayak nama hewan itu sendiri, dan biasanya berwarna putih keping-pingan atau putih kekuningan dengan titik ungu di tengahnya. Di bawah bunga ini tersembunyi duri-duri tumpul. Meskipun banyak landak laut mengirim racun lewat durinya, landak laut bunga mengirim racunnya melalui pedicellarianya atau bunganya. Kalau nggak diganggu, ujung-ujung bunga ini biasanya mengembang berbentuk bundar seperti cangkir. Di permukaannya terdapat sensor kecil-kecil yang dipakai untuk mendeteksi ancaman. Dan begitu menyentuh ancaman itu, bunga-bunga ini langsung menutup dan mulai menyuntikkan racun. Anehnya, cakar-cakar kecil bunga itu kadang bisa patah dari batangnya, menempel di titik kontak, dan terus menginjeksi bisa selama berjam-jam ke siapapun yang menyentuhnya. Hihi. Mirip genangan raksasa es krim raspberry meleleh kan? Maunya, tapi ini ubur-ubur surai singa atau ubur-ubur merah Arktik atau jeli rambut. Ubur-ubur ini dikenal lebih menyukai air dingin. Karena itu kebanyakan bisa ditemukan di Laut Arktik, Atlantik Utara, dan Pasifik Utara.
Tapi ubur-ubur ini juga mungkin ditemukan di sekitar Kepulauan Britania dan juga di perairan Skandinavia. Ubur-ubur surai singa adalah salah satu spesies ubur-ubur terbesar yang kita kenal. Ubur-ubur ini memperoleh namanya dari tentakel panjangnya yang mirip rambut yang panjangnya bisa mencapai 3 meter. Dan meski rata-rata diameter lonceng ubur-ubur ini sekitar 50 cm, kadang-kadang bisa lebih loh. Ubur-ubur surai singa terbesar pernah terlihat di tahun 1865 di lepas pantai Massachusetts. Panjang tentakel ubur-ubur ini mencapai sekitar 36 meter dan diameternya 2 meter. Biar lebih jelas, itu lebih panjang daripada paus biru. Ubur-ubur surai singa berburu dengan menjulurkan tentakelnya keluar dan membentuk perangkap untuk menangkap mangsa. Karena ubur-ubur ini memiliki sekitar 1.200 tentakel menyengat, ikan akan sangat beruntung kalau bisa lolos darinya. Sengatan ubur-ubur surai singa biasanya nggak mengancam nyawa, tapi kamu masih harus menghindari berenang ke dalam tentakelnya karena akan sangat sakit bagi manusia. Dan jika kamu lihat ubur-ubur ini terdampar di pantai, lebih baik jangan disentuh ya, karena dia masih bisa menyengat lama setelah berada di pantai. Fakta seru nih, ubur-ubur surai singa muncul dalam cerita Sherlock Holmes, The Adventure of the Lion's Mane, sebagai tersangka. Tapi tenang, kami nggak akan spoiler kok. Hewan laut terakhir yang sedang kamu lihat adalah ular laut. Dan ya, hewan ini lain dari belut laut. Ada 60 spesies ular laut yang teridentifikasi. Sebagian besar bisa ditemukan di perairan tropis dan subtropis Samudra Hindia dan Pasifik, dan makhluk ini sudah ada selama jutaan tahun. Untuk memudahkan, ilmuwan telah memisahkan semua spesies ular laut yang berbeda menjadi 2 kategori, ular laut sejati dan krait laut atau erabu. Ular laut sejati menghabiskan sebagian besar waktunya di laut, sedangkan krait laut bisa menghabiskan sebagian waktunya di darat. Jika melihat ular di pantai, kamu bisa membedakan apa itu ular darat atau laut dengan melihat ekornya. Kalau ekornya mirip dayung, maka yang kamu lihat itu ular laut. Tapi selalu pastikan untuk jaga jarak ya. Semua ular laut butuh naik ke permukaan secara teratur untuk mengambil napas, karena nggak punya insang. Karena itu, kamu bisa aja ketemu ular laut pas berenang. Kalau itu terjadi, lebih baik kamu menjauh secepat mungkin karena kebanyakan ular laut lebih berbisa dibanding rata-rata ular kobra atau ular derik. Tapi, karena ular laut cuma menyerang kalau diprovokasi, kasus gigitan cukup langka. Satu lagi nih, fakta seru tentang ular laut. Ini adalah satu-satunya reptil yang melahirkan di laut. Mayoritas ular laut menyimpan telurnya dalam tubuh mereka sendiri dan melahirkan ular yang hampir terbentuk sempurna sambil berenang. Kecuali krait laut bibir kuning. Krait laut jenis ini pergi ke darat untuk bertelur. Oh ya, ingat ikan batu di awal tur kita tadi? Ternyata ikan ini jadi mangsa ular laut loh. Ya, emang udah begitu rantai makanannya. Anomali laut batik. Tahun 2011, sekelompok penyelam turun ke dasar bagian utara Laut Baltik untuk berburu harta karun. Tapi mereka malah nemu benda aneh. Saat mereka memfoto benda itu dan menunjukkannya, banyak orang meyakini kalau itu pesawat antariksa peradaban lain yang karam. Ada juga yang mikir kalau benda itu terbentuk secara alami, tapi logam di dalam struktur itu jelas nggak bisa terbentuk alami. Sekarang, sebagian saintis bahkan meyakini kalau benda itu muncul di zaman es. Mungkin juga itu meteorit yang terperangkap di bawah es pada zaman itu. Maelstrom adalah pusaran air kencang yang terbentuk saat dua arus bertemu dan menciptakan pusaran melingkar. Viking yang seram aja takut sama pusaran air ini karena saking kencangnya bisa bikin kapal tenggelam. Pusaran air ini masih berbahaya sampai sekarang, tapi untungnya ukuran kapal modern yang cukup besar bisa tahan menghadapi kekuatan Maelstrom. Tapi, kapal pesiar yang masuk pusaran air biasanya menghadapi ombak besar yang bisa mengguncang kapal besar sekalipun dengan cukup kuat. Maelstrom kuat banget sampai bisa berubah jadi semacam lubang hitam bawah laut. Lubang hitam emang nggak cuma ada di luar angkasa yang dingin. Di planet kita juga ada lubang hitam yang berputar di laut. Lubang hitam di bumi juga kencang banget sampai nggak ada yang bisa keluar dari perangkapnya. Lubang hitam bawah laut ini sering membentang sampai diameternya mencapai 150 km. Kalau masuk ke sana, kamu mungkin nggak akan sadar. Lubang hitam ini mirip pusaran, tapi karena ukurannya, para profesional juga sulit melihat pinggirannya. Kita bahas yang lebih santai. Kalau nanti kamu ke pantai, jangan bengong. Coba perhatikan, kali aja ada fenomena optis bernama cahaya hijau.
Cahaya ini bisa terlihat nggak lama setelah matahari terbenam atau tepat sebelum matahari terbit. Fenomena ini terjadi saat matahari hampir sepenuhnya berada di bawah cakrawala. Sementara pinggiran atasnya masih terlihat. Sekilas tepian atas matahari bakal terlihat hijau. Soalnya, kamu melihat matahari lewat bagian tebal atmosfer saat matahari turun di langit. Saat matahari terbenam, cahaya dibiaskan atau dibelokkan di atmosfer dan terurai. Tunggu hari yang cerah tanpa awan atau kabut biar lebih jelas. Kamu udah gak sabar buat renang, tapi kok air lautnya warna merah? Sebaiknya jangan nyebur. Florida dikenal untuk pasang merahnya. Fenomena ini terjadi saat konsentrasi alga mikroskopis lebih tinggi dari biasanya. Ribuan spesies alga di laut dan air tawar biasanya nggak bahaya buat manusia dan hewan. Malah membantu kita karena jadi sumber oksigen yang penting. Tapi sebagian seperti alga yang bikin laut jadi merah bisa bahaya banget buat hewan laut seperti penyu, ikan, dan burung laut. Alga ini bisa tumbuh nggak terkendali dan menghasilkan neurotoksin yang bahaya buat manusia, terutama yang punya masalah pernapasan. Mereka sebaiknya menghindari area pasang merah, terutama pas anginnya cukup kencang untuk mendorong alga ini ke pantai. Gunung berapi memuntahkan gas beracun, abu, dan lava merah yang panas. Kita udah tahu tentang bahaya itu. Tapi gunung berapi bawah laut rumit banget. Kadang kalau letaknya di perairan dangkal, gunung berapi ini mengeluarkan bebatuan dan asap ke permukaan. Karena gunung berapi bawah laut dikelilingi pasokan air yang enggak terbatas, sifatnya bisa beda dengan gunung berapi di darat. Saat gunung ini meletus, air laut bisa jadi lubang bawah laut yang aktif. Lava bisa menyebar ke dasar laut dangkal atau kadang mengalir ke laut dari gunung berapi darat. Saat berada di air, lava bisa cepat dingin sampai hancur jadi puing dan pasir. Jadi ada banyak puing vulkanis di sana. Kamu tahu pantai pasir hitam yang populer di Hawaii? Seperti itulah pembentukannya. Lava panas dan erupsi kuat jelas nggak aman, tapi gunung berapi bawah laut di perairan dalam sama berbahayanya meskipun nggak erupsi. Gunung ini mengeluarkan gelembung. Nah, gelembung ini mengurangi kepadatan di perairan sekitarnya dan bahkan bisa bikin kapal tenggelam. Parahnya lagi, saat melihat permukaan laut, kamu nggak tahu ada bahaya. Tapi gelembung kecil ini ada dan bikin kapal kehilangan daya apungnya dan dengan tanda-tanda yang hampir nggak kelihatan. Gelombang laut persegi emang fenomena langka, cantik untuk diamati, tapi bahaya banget. Kamu akan melihat gelombang laut persegi lebih sering di bagian dangkal laut. Peristiwa ini sering muncul di Prancis atau pantai-pantai di Tel Aviv, tapi bisa juga terjadi di banyak area pantai di seluruh dunia. Gelombang laut persegi terjadi saat dua pola gelombang melintas pada sudut miring. Gelombang itu membentuk pola persegi. Fenomena ini biasanya terjadi saat dua alun bertemu atau saat alun mendorong gelombang di satu arah dan angin kencang mendorongnya di arah lain. Gelombang persegi ini bisa bahaya buat orang yang berenang atau perahu. Gelombang yang dihasilkan arus laut yang kuat ini nggak terduga dan tinggi, sampai kadang hampir 3 meter. Fenomena ini disebut white walls. Gelombang ini kuat banget sampai bisa menggulingkan perahu besar sekalipun. Kalau kamu isi gelas bening dengan air laut, terus kamu perhatikan, kamu akan melihat airnya penuh partikel kecil. Air laut mengandung larutan garam, lemak, alga, protein, deterjen, dan fragmen-fragmen materi buatan dan organik. Kalau gelasnya diaduk, kamu akan melihat gelembung kecil yang terbentuk di permukaannya. Begitulah busa laut terbentuk saat gelombang dan angin mengaduk lautan. Tapi busa laut yang tebal bisa aja disebabkan oleh ledakan populasi alga. Saat ledakan populasi alga pecah di laut, jumlah materi yang besar akan bergerak ke daratan. Kebanyakan jenis busa laut nggak bahaya buat manusia. Tapi ledakan alga pecah bisa berdampak negatif pada lingkungan dan manusia. Misalnya saat gelembung busa laut pecah, toksin yang dikandung busa itu akan lepas ke udara dan mengiritasi mata atau menyebabkan masalah kesehatan lain. Kamu bisa melihat tidal bore atau gelombang besar di wilayah yang sungainya bermuara di laut atau samudra. Tidal bore adalah gelombang pasang kencang yang melawan arus dan mendorong sungai. Gelombang ini masuk kategori lonjakan, yaitu perubahan kedalaman secara mendadak. Tidal bore adalah lonjakan positif yang artinya gelombang ini mendorong sungai dan menjadikannya lebih dalam. Lonjakan negatif terjadi saat sungai tiba-tiba menjadi sangat dangkal. Enggak semua sungai mengalami tidal bore. Sungainya harus cukup dangkal dengan jalur sempit ke laut. Pertemuan antara laut dan sungai harus datar dan lebar. Area antara pasang dan surut setidaknya harus berjarak 6 meter. Tentunya ada pengecualian, contohnya adalah Sungai Amazon, sungai terbesar di dunia.
Mulut Amazon emang nggak sempit, tapi sungai ini mengalami tidal bore karena mulutnya dangkal dan memiliki banyak tumpukan pasir serta pulau-pulau kecil. Tidal bore-nya kencang banget sampai sungai itu nggak punya delta. Endapannya langsung mengalir ke Samudra Atlantik yang dibawa arus cepat. Tidal bore seringkali nggak terduga dan bisa sangat menyeramkan. Gelombang ini juga sering mengubah warna sungai dari kehijauan atau biru jadi coklat. Fenomena ini bisa merusak vegetasi atau bahkan menumbangkan pohon. Jadi olahraga hiburan seperti kayak dan selancar sungai bisa bahaya di area ini. Meskipun kamu pengen lihat tidal bore, hati-hati ya. Gelombang pasang bisa menyapu titik pengamatan dan menyeret apapun atau siapapun ke sungai yang mengamuk. Kamu ngelihat ada yang aneh nggak? Jadi akhir-akhir ini ketinggian air di Danau Yellowstone semakin mengkhawatirkan. Permukaan air di salah satu sisinya bisa naik, tapi sisi lainnya bisa turun secara bersamaan. Ih, ngeri! Dasar Danau Yellowstone seakan-akan terangkat oleh gaya yang berasal dari perut bumi. Duh, jangan-jangan petaka dahsyat tengah mengintai nih. Taman Nasional Yellowstone punya banyak geyser, kubangan lumpur, dan sumber mata air panas seperti di dunia lain. Dan semua energinya dihasilkan dari supervulkan. Letusan supervulkan juga sangat dahsyat karena gunung ini mampu memuntahkan 1000 km kubik abu, batuan cair, dan gas panas ke udara. 4 letusan supervulkan aja udah mampu memenuhi seisi Grand Canyon. Raksasa Yellowstone diperkirakan telah mengalami 3 kali erupsi dahsyat dan berkali-kali erupsi lemah. Endapan vulkaniknya bahkan bisa menyebar hingga radius ribuan kilometer. Ilmuwan meyakini endapan ini terbentuk dari sejumlah erupsi lemah. Tapi setelah meneliti lebih lanjut, mereka baru tahu kalau endapan ini dihasilkan dari 2 erupsi super yang belum diketahui. Tapi kemungkinan itu berasal dari 9 sampai 8,7 juta tahun yang lalu. Jadi area di sekitar gunung berapi Yellowstone pernah diterjang erupsi super tiap setengah juta tahun, tapi selama 3 juta tahun terakhir, area ini mengalami 2 kali erupsi super. Para ilmuwan jadi yakin kalau frekuensinya semakin jarang atau mungkin ada erupsi yang terjadi belakangan. Kalau letusannya sekuat 2,1 juta tahun yang lalu, supervulkan Yellowstone akan mampu memuntahkan lebih dari 2.450 km kubik lava mendidih atau setara dengan lebih dari 4.500 kali volume pelabuhan Sydney. Lava segitu pasti banyak banget kan? Meskipun letusan sekuat ini belum bisa dikonfirmasi, gunung berapi ini terus memperlihatkan aktivitasnya. Dan saat permukaan air Danau Yellowstone berubah-ubah, kaldera di bawahnya mulai terangkat. Fitur vulkanik ini terbentuk oleh letusan gunung berapi yang kemudian runtuh. Tapi kaldera Yellowstone gak cuma terangkat ke atas hingga ngebentuk kubah sih, gerakannya juga naik turun oleh rembesan magma yang mencapai kerak bumi. Atau bisa juga magma ini mulai manasin sistem hidrotermal Yellowstone lalu membuatnya semakin luas dan mengangkat keraknya. Gunung berapi Yellowstone kini berstatus aktif dan indeks letusan vulkaniknya berada pada skala 8 dari 10. Maka saat meletus, gunung ini diperkirakan akan bisa memicu petaka besar. Sesaat sebelum kejadian, tanah di sekitarnya akan terangkat, geyser dan kolam geotermal mulai mendidih dan semakin asam. Magma terus naik ke permukaan tanah hingga akhirnya batuan di dapur magma nggak mampu lagi menahan tekanan, kemudian terjadilah ledakan. Kolom lava dan abu raksasa bisa menjulang setinggi 26 km. Kemudian, gunung berapi ini terus ngeluarin abu sampai berhari-hari. Suhu campuran lava, abu, dan gas bisa melebihi 1000 derajat Celcius. Dan semua materi ini akan terus bergerak dengan kecepatan 483 km per jam, lebih ngebut dari mobil balap. Udara di sekitar pusat erupsi juga memanas hingga 300 derajat Celcius. Salah satu dampak yang paling membahayakan dari erupsi ini adalah hujan abu. Abu vulkanik bisa berubah menjadi semen kaca beberapa detik setelah masuk ke paru-paru. Akibatnya, manusia dan hewan akan sulit bernafas. Banyak bangunan juga mulai runtuh karena harus menahan beban material padat ini. Dan beberapa hari kemudian, lapisan abu setebal 3 meter sudah menyelimuti area seluas 80 km di sekitar pusat erupsi. Setelah abu memasuki stratosfer, suhu global akan mulai turun dan kalau erupsi tersebut menghasilkan banyak belerang, sinar matahari akan gampang terhalang. Kemudian suhunya akan semakin ngedrop dan musim panas di seluruh dunia nggak akan terjadi hingga bertahun-tahun. Musim angin muson juga akan berubah, pertanian semakin terpuruk dan persediaan bahan makanan terus menipis.
Selama 50 tahun terakhir ini, kaldera Yellowstone telah naik hampir setinggi 60 cm. Tapi angka ini nggak terlalu mencemaskan kok. Lagi pula para ahli cuma meyakininya sebagai aktivitas alami. Periode naiknya kubah dibarengi dengan penurunan kaldera, dan supervulkan ini diprediksi nggak akan mendatangkan bahaya hingga beberapa waktu ke depan. Gunung berapi akan meletus kalau magma cair di dalamnya minimal mencapai 50%. Tapi kalau di Yellowstone, angkanya jauh lebih kecil, yaitu antara 5 hingga 15%, dan kemungkinan erupsinya sekitar 1/730.000. Lumayan kecil lah ya. Plusnya lagi, para peneliti meyakini titik panasnya saat ini mulai turun meski pergerakan dan kenaikan kubahnya juga teramati. Tapi pembahasan soal cara pencegahan erupsi super yang membawa petaka ini masih terus berseliweran. Cara yang paling populer dan paling efektif yaitu dengan mendinginkan supervulkan Yellowstone. Tapi ada kelemahannya, gunung berapi ini cuma ngeluarin 70% panas yang berasal dari dapur magma. Dan sekitar 30% sisanya tetap ada di dalam. Setelah mencapai ambang batas, gunung berapi ini akan meletus, dan erupsi ini bisa dicegah kalau para ahli minimal bisa mengekstrak 35% panasnya. Semakin dingin magmanya, wujudnya akan semakin kental. Dan setelah mengental, magma ini nggak akan naik ke permukaan bumi lagi. Ilmuwan NASA mulai nyusun rencana setelah mempertimbangkan semua fakta tersebut. Mereka kemudian ngebor lubang sedalam 10 km dan ngeluarin air dinginnya yang diberi tekanan. Suhu air ini setelah sampai di permukaan bumi akan mencapai 350 derajat Celcius, dan panasnya mulai bisa diekstraksi secara perlahan. Kalau saja di dekat situ ada pembangkit listrik tenaga panas bumi, energi listrik yang dihasilkan akan sangat melimpah. Proses produksinya akan sangat simpel dan harganya juga menggiurkan, yaitu sekitar Rp1.500 per kilowatt. Awalnya ide ini dianggap sangat brilian, tapi kemudian mulai menuai banyak kritik. Kerak bumi perlu terus-terusan dibor sampai sangat dalam, kemudian duar! Bornya malah membentur kantong hipotermal. Waduh, bahaya banget nih. Gas di dalamnya bisa terlepas hingga menyebabkan ledakan super kuat, bahkan yang terparah bisa memicu erupsi dahsyat. Dampak destruktifnya bisa sangat terasa, mulai dari mata air lava dan guguran batuan cair hingga perubahan iklim global. Nyeremin banget kan? Semisal kamu lagi ngebor lubang untuk mengalirkan air dingin ke gunung berapi ini. Tahu-tahu bormu malah mengenai dapur magma. Bukannya mendinginkan suhu gunung raksasa ini, kamu malah akan bikin puncak dapur magmanya jauh lebih rapuh. Dan seluruh bagiannya bisa sewaktu-waktu runtuh. Lubang yang udah kamu bor juga bisa ngeluarin gas beracun. Gas beracun biasanya mulai terakumulasi dengan magma di atas reservoir. Kondisinya bisa lebih parah lagi nggak ya? Jelas bisa dong. Seluruh proses ini akan berlangsung selama lebih dari 16.000 tahun. Metode pendinginan gunung seperti ini dinilai terlalu berisiko. Para ilmuwan juga belum bisa mastiin gunung berapi ini akan tetap dingin selama 100 tahun setelah konstruksi pendinginnya dirampungkan. Dan terakhir, upaya untuk mendinginkan supervulkan Yellowstone ini akan menelan biaya selangit hingga lebih dari Rp50,2 triliun. Duh, padahal cara ini belum tentu berhasil kan? Gak cuma di Yellowstone, kubah lava gunung berapi lain juga terus naik. Kubah lava terbentuk saat magma mencapai permukaan bumi, kemudian magma ini terkumpul di sekitar lubang magma. Salah satunya ditemukan di perut gunung berapi bawah air di Jepang. Tinggi kubahnya melebihi 610 meter dan lebarnya lebih dari 10 kilometer. Meskipun supervulkan ini kelihatan gak aktif, para ahli tetap waspada. Sistem gunung berapi bisa berubah dari tenang menjadi bergejolak saat mau meletus cuma dalam sekejap. Kubah raksasa lain terbentuk di Gunung Andes Tengah, tepatnya di atas dapur magma aktif terbesar di dunia. Gunung Altiplano Puna beserta kubahnya merupakan dataran tinggi tertinggi kedua di dunia. Tinggi kubahnya aja lebih dari 1 kilometer, tapi kok para ilmuwan nggak mendeteksi kubah lava raksasa ini dari awal ya? Nah, jawabannya simple aja. Kubah ini tersembunyi di bawah dataran tinggi. Area tandus ini punya banyak rangkaian gunung berapi yang membentang hingga ribuan kilometer. Lumayan lah, bisa buat cuci mata sebentar. Pada tahun 1991, di suatu tempat di hutan lebat Vietnam bagian tengah, penebang kayu di sana menemukan lubang misterius di antara dedaunan dan semak-semak. Dia melongo ke dalam dan merasakan angin kencang meniup wajahnya. Kemudian dia mendengar suara aneh dari kedalaman gua dan menyadari itu suara sungai. Si penebang tidak masuk ke gua itu, tapi memutuskan untuk kembali dengan senter dan tali.
Saat kembali, dia tak bisa menemukan gua itu lagi. Dia menghabiskan beberapa tahun untuk mencarinya. Akhirnya, pada tahun 2000-an, si penebang berhasil menemukannya lagi. Pada tahun 2009, dia mengajak ilmuwan ke sini dan menemukan bahwa gua yang dinamai Sundong ini adalah gua terbesar di dunia. Ruang di sini begitu luas sehingga kita bisa mendengar gema panjang jika kita berteriak. Tinggi bagian utama Sundong mencapai 200 meter di beberapa tempat yang lebih dari setengahnya tinggi gedung Empire State. Area gua ini begitu besar hingga seluruh blok kota besar dengan gedung pencakar langit 40 lantai bisa muat di sana. Ada labirin bawah tanah yang dalam di hutan Vietnam menyembunyikan 3 gua terbesar di dunia. Dan Sundong memuncaki daftar ini. Ruang yang luas di dalam diisi dengan berbagai tanaman, iklim mikro unik dan beragam lanskap. Ada hutan asli yang tumbuh di bawah tanah yang bisa terbentuk berkat langit-langit runtuh di sejumlah titik. Sinar matahari pun bisa menembus masuk dari atas. Ada stalaktit besar yang tingginya 76 meter di langit-langit dan dinding gua ini dan panjangnya melebihi pesawat penumpang Boeing. Stalaktit ini sudah terbentuk antara ratusan ribu dan jutaan tahun lalu. Usia beberapa endapan batu kapur di sana sudah lebih dari 450 juta tahun. Artinya, endapan ini sudah ada jauh sebelum zaman dinosaurus. Selain hutan, ada juga banyak sungai di gua ini. Sungai ini terbentuk karena air hujan yang turun dari lubang di langit-langit. Sungai-sungai ini mengalir lancar dan deras seperti perosotan di taman air. Tapi jangan coba-coba mengikuti arusnya ya, karena kamu bisa masuk ke salah satu labirin panjang yang memenuhi gua ini. Dan kita masih belum tahu kemana arahnya. Kamu mungkin sampai di bagian gua yang belum diketahui dan inilah yang terjadi pada tahun 2018. 3 penyelam tidak sengaja menemukan daerah baru di Sundong. Gua itu ternyata jauh lebih besar dari dugaan semua orang. Mereka terjun ke salah satu danau gua dan mencapai kedalaman 78 meter. Di dasarnya mereka menemukan terowongan terpisah dan para penyelam menurunkan tali pancing dengan beban timah ke dalam sana dan menemukan bahwa tempat ini mencapai kedalaman 120 meter. Panjang terowongannya pun lebih dari 1 kilometer, tapi kita masih belum tahu ukuran terowongan ini dengan pasti. Sundong juga terhubung ke gua besar lainnya. Ada banyak objek yang bisa kamu lihat di Sundong selain labirin dan sungai bawah tanah. Kamu bisa menemukan ruangan luas berisi danau dan kamu bisa berjalan berjam-jam menyusuri koridor gunung yang gelap. Tempat ini sangat indah tapi sekaligus berbahaya. Yang paling kerennya, kamu bisa berjalan-jalan di sini. Sejak tahun 2013, Gua Sundong telah dibuka untuk wisatawan, tapi ini bukan perjalanan mudah cuma untuk foto-foto selfie di tempat tujuan. Ekspedisi ke gua ini berlangsung selama beberapa hari. Di 1,5 hari pertama, kamu akan menjelajah gua terbesar ketiga di dunia. Setelah itu, barulah kamu sampai di Sundong. Jalur di sana akan membawamu melewati sungai, hutan lebat, pegunungan, dan bebatuan. Kamu bisa bertemu banyak burung, monyet, dan hewan eksotis lainnya. Menurut banyak orang, jalan ke gua bahkan lebih indah dibanding gua itu sendiri. Saat tiba di tempat tujuan, kamu akan menghabiskan beberapa hari berikutnya menjelajahi Sundong. Bersama dengan turis lain, pemandu profesional, dan pembawa barang, kamu akan tidur di dalam tenda di beberapa titik gua setiap harinya. Kamu akan melihat lanskap menakjubkan dan jangan kaget ya, fosil besar berumur 400 juta tahun. Ada juga ruangan gelap berisi danau untuk berenang. Ekspedisi petualangan seperti ini menjadi lebih populer setiap tahunnya. Orang yang pernah mengunjungi gua ini menyebutnya sebagai tempat paling menakjubkan yang pernah mereka lihat. Gua luar biasa lainnya terletak di Indonesia, tepatnya di Pulau Flores. Meski kecil, tapi tersimpan sesuatu yang menakjubkan di dalamnya. Pada tahun 2003, sekelompok ilmuwan menemukan artefak kuno di sini, termasuk fosil alat primitif seperti batu tajam. Para ilmuwan menyadari bahwa ratusan ribu tahun lalu, tempat ini adalah rumah bagi leluhur jauh kita. Kemudian, mereka menemukan kerangka wanita yang sangat tidak biasa. Tinggi wanita itu cuma 1 meter, ini setara tinggi rata-rata pinggang orang dewasa, dan wanita itu tidak punya masalah di tulang punggung atau dengan perkembangan tulangnya. Kerangka ini dan kerangka lain yang ditemukan di dalam gua berasal dari beberapa leluhur manusia yang tidak dikenal. Para ilmuwan menamai spesies ini Homo floresiensis atau singkatnya Hobbit. Berat wanita itu sekitar 15-35 kg. Analisis tengkorak dan tulangnya menunjukkan bahwa umurnya sekitar 30 tahun.
Hobbit mungkin hidup di bumi antara 190.000 sampai 50.000 tahun lalu. Kemungkinan mereka pernah bertemu nenek moyang manusia modern. Gua berikutnya ada di Turki. Bayangkan kamu tinggal di rumah tua dan memutuskan mau merombak rumah, kamu membuang semua barang lama dari sana, dan tempat terakhir yang harus dirapikan adalah lantai basement. Kamu hampir tidak pernah ke sana dan tidak tahu apa isinya. Tapi areanya cukup luas, jadi kamu ingin mengubahnya menjadi kamar. Kamu merobohkan dinding dan menemukan pintu masuk ke dalam gua. Ini adalah terowongan yang mengarah ke bawah tanah. Kamu berjalan menyusuri gua itu dan melihat kota bawah tanah sungguhan. Ini terjadi di Turki pada tahun 1963. Salah satu penduduk setempat menemukan jalan rahasia menuju kota hilang di ruang bawah tanahnya. Sekitar 20.000 orang bisa tinggal di sana. Ada ruangan yang cukup untuk menaruh hewan ternak dan stok makanan. Bukan cuma labirin terowongan, ada kapel, sekolah, kandang kuda, dapur, dinding, dan tanda-tanda peradaban lainnya. Kota ini dibangun di era Bizantium pada tahun 780 sampai 1180. Bukan cuma itu yang ada di bawah sana, karena gua ini terhubung ke banyak terowongan dan kota-kota bawah tanah yang membentang beberapa kilometer. Mari kita selesaikan perjalanan kita di gua yang paling aneh dan paling mengerikan. Kita akan pergi ke Rumania bagian tenggara di dekat Laut Hitam. Di sini, di dataran lebar yang sunyi, kamu bisa menemukan sebuah lubang. Ini adalah terowongan yang mengarah jauh ke bawah tanah. Udara di dalam gua mengandung kadar hidrogen sulfida dan karbon dioksida yang sangat tinggi. Dalam kondisi normal, udara yang kita hirup mengandung sekitar 20% oksigen, tapi cuma ada 10% oksigen di sini. Kamu tak akan bisa bernapas bebas tanpa tangki oksigen. Air dan udara di sini beracun dan hampir tak ada hewan yang mampu hidup dalam kondisi seperti ini, setidaknya hewan yang kita ketahui. Dan gua ini dipenuhi 48 spesies organisme hidup, 33 diantaranya adalah spesies baru yang tidak dikenal. Makhluk merayap yang hidup di sini bisa mengejutkanmu, terutama jika kamu takut serangga. Siput putih aneh dan laba-laba putih merangkak di sepanjang dinding. Spesies lintah dan udang transparan yang tidak dikenal berenang di dalam airnya. Kaki seribu putih dengan kumis besar juga merangkak di tanah. Di sini, kamu juga bisa bertemu kalajengking tak dikenal dengan tubuh putih transparan yang jelas berbeda dari jenis kalajengking lainnya. Tidak ada makhluk yang terlihat normal di sini. Semua makhluk di gua ini putih atau transparan. Mereka tak punya mata, tapi punya kaki panjang dan kumis antena yang membantu mereka bergerak. Tanaman tidak bisa hidup di sini tanpa sinar matahari dan udara bersih. Artinya, oksigen tidak diproduksi di tempat ini. Jadi bagaimana makhluk-makhluk ini mampu bertahan? Jawabannya ada di dalam air. Permukaan danau dan genangan di sini ditutupi busa bergerak yang aneh. Zat ini adalah organisme hidup yang terdiri dari miliaran bakteri bernama autotrof. Tanaman biasa menyerap karbon dioksida dan menggunakan proses fotosintesis untuk menghasilkan oksigen. Gua ini dipenuhi karbon dioksida. Autotrof menyerapnya dan mengeluarkan partikel makanan kecil. Bakteri memberi makan partikel-partikel ini. Organisme yang lebih besar kemudian memakan bakteri itu dan seterusnya. Pada akhirnya, ada cukup makanan untuk semua penghuni gua ini. Proses ini disebut kemosintesis, yaitu proses mirip fotosintesis tapi menggunakan air alih-alih sinar matahari dalam reaksi kimianya. Di gua ini, evolusi telah menciptakan sistem biologis yang unik dan terpisah dari seluruh dunia. Pada tahun 2018 lalu, terjadi letusan bawah laut aktif paling dahsyat di dunia. Itu menurut catatan resminya ya. Nah, saat itu para ilmuwan mengamati gempa bumi yang melanda bagian barat Samudra Hindia di lepas pantai Madagaskar. Dari tahun 2018 sampai 2021, lebih dari 11.000 gempa bumi telah menerjang pulau kecil Mayat yang terletak di antara Madagaskar dan Mozambik. Bahkan gempa terkuatnya mencapai magnitudo 5,9. Padahal sebelumnya daerah ini cukup tenang. Dan tercatat cuma ada 2 gempa bumi selama 50 tahun terakhir. Selain gempa bumi biasa, ada juga dengungan seismik misterius, seperti gempa bumi pada frekuensi rendah yang berada jauh di bawah tanah. Masyarakat setempat gak akan ngerasain dengungan ini di permukaan bumi, tapi para peneliti di seluruh dunia bisa mendeteksinya. Dan mereka tahu kalau fenomena ini berkaitan erat dengan aktivitas gunung berapi yang kurang teramati.
Jadi singkatnya, ada kejadian aneh. Letusan bawah laut telah membentuk gunung berapi raksasa setinggi gedung pencakar langit. Gunung berapi bawah laut yang baru muncul ini ternyata sekitar 1,5 kali tinggi gedung One World Trade Center di New York dan hampir 10 kali lebih tinggi dari patung Liberty. Area di sekitar gunung ini telah dieksplorasi pada tahun 2014, tapi semua medannya hampir datar, tenang, dan kosong. Dan sekarang, area tersebut telah dihiasi gunung berapi hampir 2.580 meter di bawah permukaan laut. Magmanya berasal dari reservoir paling dalam sepanjang sejarah yang terletak hampir 55 km di bawah tanah. Bumi punya beberapa lapisan dan bagian tengahnya agak tebal. Wujudnya sangat mirip dengan karamel kacang isian coklat. Menurut penelitian, di dalam cairan mantel bumi kemungkinan besar ada bongkahan kerak samudra. Bongkahan ini kemudian terjebak hingga menghasilkan gumpalan besar di lapisan halusnya. Lapisan luar planet kita bertekstur kaku. Mantel atasnya panas dan keraknya rapuh. Mantel yang panas ini terus bergejolak sehingga bikin kerak di permukaan bumi juga bergerak. Dengan begini, kerak samudra akan tenggelam lalu bikin gumpalan magma raksasa naik ke permukaan. Para ilmuwan juga telah menemukan lempeng kuno Samudra Pasifik ratusan kilometer di bawah Tiongkok. Sisa dasar Laut Pasifik dari masa lalu ini tertarik ke bawah menuju zona transisi mantel. Lempengan batu yang tadinya berada di dasar lautan ini terbuat dari kerak dan sejumlah bahan padat dari mantel atas. Sebagian aktivitas vulkanik di bumi terjadi di area yang nggak bisa kita lihat, tepatnya di bawah permukaan laut. Sekitar 70% aktivitas vulkanik terjadi di lautan dan sebagian besarnya berlokasi di Pasifik Selatan. Di wilayah ini terdapat lebih dari 1.100 gunung berapi yang saling berdesakan. Tebing pantai, rangkaian gunung, tanah, dan sedimen adalah contoh kecil dari bebatuan di planet kita. Sementara lautan menyimpan banyak sekali materi. Di antara permukaan dan inti bumi terdapat mantel. Lapisan batuan ini cukup hangat, tebal, dan terus bergerak. Ratusan kilometer di bawah sana tersembunyi berlian. Selama pembentukannya, batu mulia ini berada di bawah suhu dan tekanan tinggi, hingga akhirnya membeku. Setelah berlian ini naik ke permukaan bumi, para saintis bisa meneliti strukturnya untuk mencari tahu proses pembentukannya dan mendalami rupa planet kita. Berkat berlian, mereka tahu kalau mantel sangat basah dan mungkin juga mengandung lebih banyak air daripada semua lautan di bumi. Bumi bikin air laut makin surut. Saat lempeng tektonik saling bergerak, menukik dan menunjam, banyak air akan masuk ke perut bumi. Air di bawah permukaan bumi bisa membantu menghasilkan magma dan melumasi patahan. Dan sebenarnya, proses ini malah makin mempermudah terjadinya gempa bumi. Air juga tersimpan di dalam mineral, kemudian menyatu dengan kerak bumi saat lempeng samudra baru terbentuk. Melalui proses lipatan dan retakan, sejumlah air kemudian masuk ke dalam kerak dan mantel. Setelah meneliti area sedalam 30 km di bawah permukaan bumi, para ilmuwan tahu kalau zona ini telah menarik 3 miliar teragram atau lebih dari 900 juta kilogram materi. Tiap lautan memiliki keunikan, ada pemandangan menawan di bawah laut, air, danau, maupun sungai. Dasar laut memiliki lapisan garam tebal. Sungai dan danau bawah laut terbentuk oleh air laut yang melewati lapisan ini. Setelah garamnya larut, terbentuklah kolam. Garam yang larut ini juga bikin air di sekitarnya lebih padat. Airnya kemudian mengendap dan akhirnya membentuk danau atau sungai bawah laut. Ada juga deretan gunung, parit, dan ngarai. Salah satu ngarai di Laut Bering juga punya relief vertikal lebih dari 2.600 meter. Struktur ini bikin Grand Canyon kelihatan jauh lebih kecil dari aslinya, karena ngarai bawah laut ini hampir 762 meter lebih dalam. Bagian dalam lautan sangat dingin dan suhunya bisa sampai 4 derajat Celcius. Tapi di dasar laut airnya bisa bergolak karena di situ terdapat ventilasi hidrotermal. Mata air panas ini terletak di tepi lempeng tektonik. Suhu air yang keluar bisa mencapai 400 derajat Celcius. Tekanan di bawah air juga sangat kuat dan manusia nggak bisa menahan tekanan sekuat itu. Tapi tekanan ini nggak bikin airnya mendidih. Rata-rata laut kita sedalam 3,7 km.
gelombang cahaya masih bisa masuk pada kedalaman 1000 meter meskipun intensitasnya sangat kecil. Makanya semua misteri yang tersimpan di bawah sana masih berselimut kegelapan. Bagian laut yang benar-benar diterangi matahari bisa sedalam 180 meter. Dan meskipun disinari matahari, sebagian besar planet kita selalu gelap. Penyebabnya karena lautan kita menyelimuti lebih dari 70% permukaan bumi. Suara paling keras di dalam laut dan paling keras dalam catatan sejarah berasal dari gempa es. Saking kerasnya, ilmuwan sampai nggak bisa mendeteksinya dengan sensor saat jaraknya lebih jauh dari 4.800 km. Ada aktivitas seismik yang bikin tanah beku ini hancur. Lapisan es Antartika lebih luas dari daratan Amerika Serikat dan Meksiko. Satu gunung es besar di Antartika memiliki lebih dari 20 miliar galon air yang bisa menyuplai kebutuhan air untuk 1 juta orang selama 5 tahun. Manusia pada umumnya bisa minum es laut, meski kita nggak bisa minum air laut. Selama zaman es, air garam yang terperangkap di sela-sela kristal es lama-lama mengalir keluar. Dengan begini, es menjadi lebih segar untuk dikonsumsi. Kalau semua lapisan es dan gletser di bumi mencair secara bersamaan, permukaan laut akan naik setinggi 80 meter atau hampir setinggi patung Liberty. Masa hidup kerang cukup lama, sehingga kita bisa tahu lebih banyak soal lautan di masa lalu. Moluska purba bisa hidup lebih dari 500 tahun. Dan pada pohon, kita bisa mengamati cincinnya untuk nyari tahu umurnya. Nah, untuk mengetahui umur moluska, kita bisa ngecek cincinnya di dalam cangkang. Para ilmuwan juga bisa menggunakan teknik serupa untuk nyari tahu soal lautan, iklim, dan sebagainya. Karena kerang bisa membantu mereka menyingkap hal-hal yang terjadi sekitar 1000 tahun yang lalu. Saat ini bumi nggak cuma punya 4 samudra, tapi 5. Dan yang terbaru bernama Samudra Selatan atau Samudra Antartika. Perairan ini secara resmi diakui sebagai samudra beberapa bulan yang lalu. Samudra ini berbatasan dengan Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Para ilmuwan masih belum sepakat kalau ini memang samudra baru atau cuma bagian dingin dari ketiga samudra lain. Pembagian samudra nggak asal dipisah-pisahin seperti yang tertera pada peta, tapi kondisi di dalamnya mempengaruhi adanya spesies bahari yang unik. Samudra Selatan punya anjing laut tutul, orca, paus minke, penguin kaisar, serta hewan lain yang hidup di laut dingin dan beres. Di sini juga ada krill atau hewan kecil mirip udang yang jadi makanan bagi hewan besar yang hidup di sekitarnya. Kehidupan di planet kita dimulai sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Memang nggak ada yang tahu pasti proses dan waktu spesifiknya, tapi sejumlah teori menyatakan kehidupan pertama kali muncul di kedalaman laut. Beberapa tahun lalu, para ilmuwan menemukan makhluk mikroskopis berbentuk pipa dan filamen di dalam batuan yang terbentuk sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Batuan ini diketahui menjadi pecahan kerak samudra purba. Pipa dan filamen kecil ini juga mirip dengan mikroba yang masih bisa ditemukan di lubang hidrotermal di bawah laut. Diyakini, sel hidup ini telah mampu bertahan di celah kecil batuan di dalam cerobong asap ventilasi. Kemudian memulai perjalanan epiknya selama proses evolusi di planet kita. Kamu sedang berjalan di terik matahari yang membakar. Kamu kehabisan perbekalan, air tidak ada lagi. Kamu memimpikan hujan, tapi langit bersih tanpa awan. Dengan tiap langkah, energimu makin berkurang dan tiba-tiba ambruk. Kamu melihat sebuah kolam di dekat situ. Itu fata morgana atau air beneran ya? Karena nggak mampu lagi berdiri, kamu merangkak ke sana. Air makin dekat, tapi bukan karena kamu yang bergerak ke sana. Air itulah yang mendekatimu. Dalam beberapa menit, area kolam itu bertambah luas dan kamu sudah berada di dalamnya. Sebuah danau kecil terbentuk sedalam sekitar 18 meter di tempat yang tadinya berupa gurun tandus. Kejadian nyata ini terjadi pada tahun 2014 di Gurun Tunisia.
nggak ada yang tahu pasti hari apa danau itu muncul karena bagian selatan Tunisia ini berpenduduk jarang. Awalnya para gembala yang lewat tidak mempercayai mata mereka. Beberapa jam berikutnya, ratusan penduduk lokal datang berlarian ke tempat itu. Mereka mulai berenang, meloncat ke dalam air dari atas batuan di sekelilingnya, tapi beberapa hari kemudian ada kejadian aneh di danau itu. Pada awalnya, air danau sebening kristal berwarna biru kehijauan. Tapi lama-lama, warnanya berubah menjadi hijau tua. Orang-orang tidak menganggap ini penting dan terus saja berenang. Seharusnya mereka tidak melakukan itu. Para ilmuwan dan ahli geologi datang dan langsung mengumumkan bahwa berenang di danau itu tidak aman. Air hijau berlumpur artinya danau itu menggenang, airnya tidak mengalami penyegaran, tidak dipasok oleh mata air bawah tanah. Sekarang, danau itu dipenuhi alga dan banyak bakteri berbahaya yang bisa menyebabkan penyakit parah. Mereka juga menemukan bahwa wilayah Tunisia ini penuh dengan fosfat. Bahan ini bisa terurai dan meninggalkan jejak radioaktif. Danau itu bisa bersifat karsinogen, beracun, dan berbahaya bagi organisme hidup apapun. Tapi orang tidak begitu mengkhawatirkan hal ini. Mereka lagi di tengah gurun dan matahari bikin suhu udara mencapai 40 derajat Celcius. Kebanyakan orang nggak mungkin nolak buat loncat ke dalam air yang sejuk meski sudah ada peringatan dari para ilmuwan. Sampai sekarang nggak ada yang tahu pasti alasan kemunculan danau itu. Sebagian ilmuwan percaya danau itu terbentuk karena hujan deras. Danau itu dikelilingi bebatuan dan berada di dalam ngarai, air bisa mudah terkumpul kalau ada hujan badai. Sebagian ahli geologi berpendapat bahwa gempa bumilah penyebab terbentuknya danau itu. Aktivitas seismik kecil menyebabkan keretakan batuan bumi di atas permukaan air tanah, dan melalui celah ini air memancar keluar. Dan kalau teori ini benar, maka danau itu bisa terserap ke bawah lagi melalui retakan. Itu sama seperti kamu menarik sumbat dari lubang bak mandi yang penuh air. Gempa sekecil apapun seperti melepas sumbat itu. Karena itu, kalau kamu berada di tempat-tempat seperti ini, jangan berenang di danau radioaktif itu. Kita menuju ke wilayah Kepulauan Karibia. Di antara Laut Biru, kamu bisa menemukan sebuah danau unik. Danau ini berlokasi di salah satu pulau-pulau surgawi itu, kamu bahkan mungkin gak akan langsung ngeliat danau itu. Seluruh wilayahnya mungkin kelihatan kayak platform beton besar. Dan yang paling penting, jangan menginjak permukaannya. Danau Peach adalah danau yang tidak berisi air, melainkan aspal cair. Ini adalah cadangan aspal terbesar di dunia. Uap keluar dari seluruh penjuru danau karena suhunya panas. Kedalaman danau itu kira-kira 75 meter, seluruh badan pesawat penumpang Boeing bisa masuk ke dalamnya dalam posisi tegak. Danau ini belum sepenuhnya diteliti, tapi ilmuwan percaya ada sebuah patahan dalam di kerak bumi di bawah danau ini. Sejumlah besar minyak merembes melaluinya. Minyak ini melewati berbagai senyawa kimia yang mengubahnya menjadi aspal. Menurut estimasi kasar, ada sekitar 10 juta ton materi panas di dalam danau ini. Secara teori, nggak mungkin ada kehidupan dalam kondisi seperti itu, tapi ilmuwan telah menemukan suatu koloni mikroba. Entah bagaimana, makhluk ini mampu bertahan hidup di sana. Ini juga menegaskan bahwa kehidupan di luar planet kita mungkin juga ada. Di permukaan bulan terbesar Saturnus, Titan, ada banyak danau hidrokarbon. Dan kalau bentuk kehidupan paling sederhana ada di antara 1 juta ton aspal cair di bumi, maka kemungkinan besar makhluk itu juga bisa muncul di Titan. Kita kembali ke Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa. Kamu harus mendaki gunung berapi besar untuk melihat fenomena berikutnya. Gunung berapi ini ditumbuhi oleh rerumputan dan pepohonan, tapi tidak sedang tidur. Asap keluar dari kawahnya, kamu pun mendaki ke puncak dan melihat sebuah danau bening alih-alih magma yang menggelegak. Langit biru terpantul di permukaannya yang berwarna biru terang, tapi jangan loncat ke dalamnya ya. Danau ini penuh dengan asam. Magma di dalam gunung berapi berasal dari perut dalam kerak bumi. Cairan berpijar ini terdiri dari berbagai logam cair dan senyawa kimia, dan danau itu penuh partikel logam ini. Selain itu, gunung berapi ini mengeluarkan gas belerang dioksida. Jika bersenyawa dengan berbagai logam, terbentuklah warna biru cantik. Sebaiknya kamu kesini pada malam hari. Di beberapa tempat, banyak belerang terkonsentrasi. Akumulasi ini keluar dari danau dan terkena udara. Saat hal ini terjadi, semua yang ada di sekitar menyala biru terang. Fenomena ini aman diamati, tapi jangan terlalu dekat. Di dekat gunung ini, masih di Pulau Jawa, ada sebuah danau asam. Danau ini juga melepas gas belerang ke udara yang mudah terbakar kalau terkena oksigen.
Dan saat itu terjadi, gas-gasnya menyala biru elektrik terang. Nyala ini sulit dilihat di siang hari, di malam hari kamu bisa melihat kilatan cahayanya dari jauh. Lokasi kita berikutnya adalah Australia. Kamu menerbangkan drone tinggi di atas area hutan, di sela-sela hutan hijau yang lebat, kamu bisa melihat area berwarna pink terang. Itulah danau kita. Kali ini warna pinknya yang indah mungkin gak akan mencegah kamu berenang. Kamu bisa bersantai di sana dan mengambil foto-foto indah. Danau ini menarik ribuan wisatawan, tapi ilmuwan baru-baru ini menemukan alasan dari warnanya yang luar biasa itu. Di dasar danau air asin di Melbourne ini, tumbuh alga khusus yang melepaskan pigmen merah. Berpadu dengan sinar matahari, suhu tinggi, dan curah hujan sedikit, danau itu menjadi pink. Omong-omong, Australia bukan satu-satunya tempat yang memiliki fenomena seperti itu. Ada danau-danau dengan air berwarna pink di seluruh dunia. Kamu bisa menemukannya di Senegal, Bolivia, Kenya, dan banyak negara lain. Air di tempat-tempat ini juga asin dan mengandung pigmen merah dari ganggang yang luar biasa itu. Kita tinggalkan pantai-pantai panas itu dan terbang ke Kanada yang dingin. Di sini kita melihat Danau Abraham yang membeku. Kita melangkah di atas es dan melihat banyak gelembung beku di dalamnya. Bentuknya mirip ubur-ubur dan jumlahnya ada ribuan di sini. Ini adalah metana, bahan ini sangat mudah terbakar. Rumput, daun-daun, potongan pepohonan, dan bahan organik apapun yang jatuh ke dalam danau menjadi makanan bagi banyak bakteri yang memancarkan metana. Ketika terkena air beku, metana berubah menjadi puluhan ribu bola beku. Ketika es mencair, gelembung-gelembung itu meletus dan mendesis. Fenomena ini juga bisa diamati di beberapa pantai Samudra Arktik. Di sana, ukuran gelembungnya bisa beberapa kali lebih besar ukuran balon. Ini pemandangan yang indah, tapi tidak aman karena metana menyala ketika terkena udara. Kita berada di tempat terdingin dari perjalanan kita di dekat gurun paling kering di bumi. Tempat yang kering tidak harus selalu panas. Ini adalah area dengan curah hujan minimal dan gurun ini tidak terdiri dari pasir dan kaktus, tapi tempat di mana hampir tidak dihuni oleh makhluk hidup. Sebagian area Antartika memenuhi kedua kriteria ini, tapi di gurun es ini kamu bisa melihat sebuah danau kecil. Kedalamannya hanya beberapa sentimeter. Secara teknis, ini adalah kolam, tapi yang paling menakjubkan adalah danau ini tetap dalam keadaan cair. Suhu di sini turun sampai minus 50 derajat Celcius. Kolam itu seharusnya membeku, tapi tidak. Danau Don Juan adalah salah satu waduk paling asin di planet ini. Jumlah garam di sini tidak memungkinkan air membeku, dan para ilmuwan telah mempelajari danau ini selama lebih dari 60 tahun, tapi mereka masih belum bisa menemukan alasan pasti munculnya air di sini. Ah, indahnya! Kamu berjalan dengan temanmu dan melihat ke langit. Matahari terlihat agak berbeda hari ini, seolah ada semacam cincin di sekelilingnya mirip pelangi. Lihat itu, temanmu pun langsung mengeluarkan ponselnya. Kamu nggak boleh menatap langsung ke... Semuanya stop! Ucapnya. Ini halo matahari, cepat cari tempat berlindung. Kita butuh payung terbesar di dunia untuk berlindung. Halo matahari adalah tanda alam bahwa badai salju atau hujan akan segera tiba. Fenomena ini disebabkan oleh awan yang terbuat dari jutaan kristal es kecil. Sinar matahari menembus kristal-kristal itu sehingga cahayanya terbelah dan terbiaskan seperti saat ada pelangi. Ingat, jangan menatap halo matahari secara langsung ya. Meski sulit karena fenomena ini termasuk langka dan bentuknya benar-benar indah, sinar ultravioletnya bisa membakar jaringan retinamu yang terbuka dan menyebabkan kerusakan serius. Jadi menurutku nggak sepadan. Ambil dulu kacamata hitam kalau kamu ingin melihatnya. Fenomena ini berlangsung sekitar 40 menit. Awan ini adalah awan yang terkadang bisa menyebabkan cincin mengerikan di sekitar bulan pada malam hari. Pada Juni 2020, orang-orang melihat awan Anvil, sebuah pembentukan badai langka di langit. Terbentuk saat arus udara yang kuat membawa uap air ke atas, udara mengembang dan menyebar seraya menyentuh bagian bawah stratosfer. Arus itu mendorong awan tebal menjadi bentuk anvil keren ini dan terkadang bentuknya mirip jamur. Awan anvil menghasilkan petir-petir paling berbahaya dari segala badai. Sambaran petir ini terlihat muncul secara ajaib dari langit biru dengan badai yang panjangnya sampai berkilo-kilometer. Jenis sambaran ini berasal dari bagian atas anvil dan bisa 10 kali lebih kuat daripada sambaran petir biasa.
Orang-orang sangat ketakutan setelah melihat awan raksasa hingga mereka mengira sesuatu yang mengerikan pasti telah terjadi. Penduduk setempat menyimpan foto ombak besar di media sosial sebelum pihak berwenang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Pihak berwenang berhasil menenangkan ketakutan semua orang dengan mengumumkan bahwa itu cuma fenomena alam yang indah. Sebelum menghilang, awan-awan ini biasanya tetap berada di satu area terlepas dari seberapa kuat anginnya. Jika kamu melihat ke lepas pantai barat Prancis, kamu akan melihat Pulau Ré. Berkat perairan birunya yang indah, pantai berpasir yang bersih, dan mercusuar yang memukau, tempat ini menjadi tempat liburan yang sangat populer. Tapi bagian terkeren Pulau Ré mungkin adalah sesuatu yang kamu lihat di tepi pantai, ombak persegi. Pola ombak yang aneh ini mirip papan catur raksasa di atas lautan. Banyak pengunjung pulau yang terpesona oleh ombak ini pergi ke tempat-tempat tinggi seperti mercusuar di sana untuk memotret fenomena alam ini. Mereka mengatakan saat melihat pola persegi ini di dalam air, seolah ada kisi logam di bawahnya. Dan meski pola ombak ini sangat menarik, orang-orang yang memilih untuk menikmatinya dari kejauhan mengambil keputusan yang tepat. Mereka tahu harus menjauh dari air. Untuk memahami bagaimana ombak persegi ini muncul, kita perlu mengetahui bagaimana ombak bisa terjadi. Umumnya, ombak bisa merambat berkilo-kilometer di atas permukaan air, tergantung angin dan cuaca setempat. Pada hari-hari dengan cuaca yang agak tenang, badai yang terjadi di tempat lain bisa mengirimkan ombak raksasa yang memengaruhi perairan tenang di sekitarnya. Saat ombak merambat ke pantai di tempat yang jauh, ini disebut gelombang besar. Gelombang ini berbeda dengan ombak yang terjadi karena angin lokal. Saat dua gelombang besar berbeda datang dari arah yang berlawanan bertemu, gelombang laut persegi pun terbentuk. Inilah yang menghasilkan ombak persegi yang kamu lihat di dekat Pulau Ré. Meski ombak ini adalah salah satu penyebab orang berduyun-duyun pergi ke pulau ini, perairan yang menenangkan masih bisa kamu lihat hampir sepanjang waktu. Gelombang laut persegi hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu dalam setahun, dalam cuaca tertentu. Selain itu, di sekitar Ré, orang-orang sudah paham harus menghindari lautan saat ombak persegi muncul. Jadi kamu jarang mendengar ada orang yang terjebak di dalamnya karena kebanyakan orang sudah tahu harus melakukan apa. Karena banyak orang di pulau itu adalah turis, ada banyak rambu yang memperingatkan mereka untuk keluar dari air saat itu terjadi. Namun tidak semua orang membaca peringatan ini. Ada beberapa kasus di mana orang terjebak di laut, tapi untungnya mereka berhasil keluar dengan selamat. Ombak persegi ini makin terkenal dari waktu ke waktu, mengingat tidak ada tempat lain di dunia yang menawarkan gelombang laut persegi seperti ini. Bahkan tidak ada yang pernah melihat ombak persegi dimanapun kecuali Pulau Ré. Namun, ada gelombang besar yang bisa ditemukan di seluruh lautan di dunia dan gelombang laut persegi bisa terjadi. Tapi jika sudut pertemuannya lebih dangkal, ombaknya mungkin terlihat seperti datang dari arah yang sama, meski sebenarnya tidak. Belum lagi, gelombang besar bisa perlahan kehilangan momentumnya saat merambat makin jauh. Jadi, puncaknya atau bagian atas gelombang tampak lebih bulat dan tidak terlalu tajam. Pola angin dan cuaca khas Pulau Ré bisa secara harfiah disebut badai sempurna yang menciptakan gelombang laut persegi yang bisa dikenali dengan jelas oleh orang-orang. Tahun 2009 di Italia, seorang pria sedang sibuk di dapurnya. Kemudian dia melihat cahaya berkedip. Dia tahu harus apa, dia memindahkan keluarganya ke tempat yang aman. Beberapa detik kemudian, gempa besar melanda seluruh wilayah itu. Keluarganya selamat berkat reaksi cepatnya karena dia tahu cahaya yang berkedip ini sebenarnya pertanda akan datangnya gempa bumi. Orang-orang telah melihat cahaya misterius ini selama berabad-abad. Beberapa orang mengira itu adalah tanda yang datang dari luar angkasa. Para ilmuwan tidak pernah menganggapnya serius, tapi setelah adanya penemuan fotografi, bukti tentang cahaya aneh ini makin sering muncul. Tak lama, mereka menyadari hubungannya. Cahaya muncul dan tak lama, gempa bumi melanda. Setelah menggali lebih dalam, mereka menemukan catatan cahaya gempa ini dari ratusan tahun lalu. Ada api kebiruan yang keluar dari tanah tepat sebelum gempa bumi. Seram! Kepiting Pulau Natal adalah bagian dari fenomena luar biasa setahun sekali.
Periode migrasi mereka ditentukan oleh fase bulan dan curah hujan pertama antara Oktober dan Februari, meski tanggal pastinya tidak bisa diprediksi. Setelah kepiting-kepiting ini terpicu, mereka meninggalkan rumah mereka di antara hutan dan bermigrasi dalam gerombolan besar menuju laut. Dalam jumlah jutaan, lautan kepiting merah muncul saat mereka melakukan perjalanan melintasi pulau, menciptakan penghalang jalan menuju laut. Di sana mereka bertelur, lalu kembali pulang ke hutan sampai tahun depan. Ada jembatan di negara bagian Meghalaya di India yang seluruhnya terbuat dari akar pohon hidup. Jembatan ini terbuat dari akar tebal kusut yang cukup kuat untuk menampung lebih dari 50 orang sekaligus. Suku Khasi dan Jaintia menjadi ahlinya seni menumbuhkan jembatan gila ini. Mereka membutuhkan jembatan ini untuk menyeberangi sungai di bawah dengan mudah. Beberapa jembatan akar ini berusia lebih dari 180 tahun. Untuk membuatnya, para anggota suku merawat akarnya hingga tumbuh cukup panjang dan sampai di tepi seberang. Butuh waktu selama 10 hingga 15 tahun untuk menumbuhkan sebuah jembatan. Dalam prosesnya, akar menjadi terjalin erat satu sama lain. Itu sebabnya jembatan di sana menjadi begitu kuat dan begitu tumbuh sepenuhnya, sebuah jembatan bisa bertahan selama lebih dari 500 tahun. Meski beberapa akar membusuk, yang baru terus tumbuh, jadi konstruksi alam yang tidak biasa ini bertahan begitu lama. Pilar cahaya adalah berkas cahaya warna-warni yang melesat dari bumi menuju langit atau bersinar turun dari awan. Biasanya, pilar ini hanya terjadi pada suhu dingin karena terbentuk saat sinar matahari dipantulkan oleh kristal es yang mengambang di udara. Makin tinggi kristalnya di udara, makin tinggi pula pilar yang cerah dan berwarna-warni ini. Pilar ini paling umum terjadi saat matahari terbit dan terbenam. Ada gua-gua tersembunyi di seluruh dunia yang dipenuhi cahaya. Cahaya ini berasal dari ratusan cacing berpendar yang tinggal dengan nyaman di dalam gua. Beberapa gua berusia lebih dari 30 juta tahun dan kebanyakan bisa ditemukan di Selandia Baru dan Australia. Cacing ini sebenarnya tidak bersinar, namun bayinya yang disebut larva membentuk benang sutra yang terbuat dari lendir. Benang-benang ini membentuk jaring, jaring inilah yang bisa menerangi seisi gua. Fungsinya adalah menarik lalat dan serangga lezat lainnya untuk dikunyah oleh cacing berpendar. Pohon pelangi itu ada loh, ada di Filipina dan Indonesia. Keajaiban warna-warni ini disebut eukaliptus pelangi atau pohon karet pelangi. Warna pelanginya tercipta dari kontras warna kulit kayu lama dan baru. Saat lapisan permukaan kulit kayu yang tipis terkelupas, kulit kayu yang lebih baru terlihat dengan warna yang lebih cerah dan lebih menarik. Kulit kayu yang baru ini berwarna hijau, kemudian berubah menjadi ungu, merah, dan terakhir coklat. Semua ini karena pohon mengandung zat yang disebut klorofil, ini membuat kulit kayu menjadi hijau. Seiring bertambahnya usia tiap potongan kulit kayu, klorofilnya hilang dan perlahan berubah warna. Ketika menyambar di langit, petir melepaskan sekitar 300 juta volt atau setara dengan daya 25 juta baterai mobil. Ada yang mengatakan kamu lebih mungkin tersambar petir sekali seumur hidup dibanding memenangkan lotre. Statistik tampaknya membuktikan mitos urban ini karena setiap tahunnya ada sekitar 28 penduduk lokal Amerika Serikat yang tersambar petir. Infrastruktur dunia juga bisa terkena dampak petir. Hal ini karena petir biasanya mengincar struktur tertinggi di sekitarnya. Namun dalam kondisi tertentu, petir juga bisa menyambar lapangan terbuka. Jadi para ilmuwan bersama-sama menciptakan penangkal petir laser yang mungkin bisa membantu. Penemuan unik ini mungkin bisa membuat sambaran petir sedikit lebih mudah dikendalikan karena melindungi area yang jauh lebih luas daripada penangkal petir biasa dan juga fleksibel. Penangkal petir biasa bekerja seperti magnet untuk muatan listrik yang kuat. Perangkat logam ini menjulang tinggi, ditempatkan di atas bangunan. Ketika badai mendekat, perangkat ini menyediakan jalur yang mudah untuk dilalui petir sehingga mencegahnya menyambar bagian lain struktur. Logam ini juga terhubung ke tanah dengan konduktor seperti kabel yang membantu muatan listrik masuk ke dalam tanah dengan aman. Proses ini melindungi bangunan dan manusia di dalamnya dengan menjauhkan energi listrik.
Kita sudah menggunakan penangkal petir selama 300 tahun terakhir berkat Benjamin Franklin, tapi alat ini tidak tahan terhadap kerusakan. Penangkal petir tidak bisa melindungi tempat yang luas seperti bandara. Hal ini karena jangkauan perlindungannya hanya mencakup area yang sebanding dengan tingginya. Disinilah penangkal petir baru yang lebih baik ini dapat membantu. Ketika ditembakkan ke langit, laser meninggalkan jejak udara super panas yang disebut plasma. Sama seperti pemahat yang mengukir sketsa di tanah liat, laser menciptakan saluran di udara. Saluran-saluran ini kemudian menjadi rute favorit baru bagi petir memandunya turun ke tanah. Metode baru ini telah diuji di pegunungan Alpen, Swiss pada tahun 2021 dan hasilnya cukup menjanjikan. Laser ini masih memiliki kekurangan, yaitu tidak selalu siap dan butuh peringatan. Itu karena laser harus diaktifkan sebelum petir menyambar, dan jika kamu terlambat sedetik saja, petir bisa menyambar. Selain itu, setelah laser berhenti, udara kehilangan konduktivitasnya dengan cepat. Ini berarti laser penangkal mungkin tidak punya cukup daya untuk memandu petir dengan aman. Solusi yang mungkin adalah memantau medan listrik di sekitar area tertentu dan memprediksi di mana petir akan menyambar. Meski begitu, penangkal petir baru ini masih butuh banyak pengujian dan banyak pendanaan. Badan Antariksa Eropa menemukan cara lain untuk memanfaatkan laser, yaitu mengubah debu bulan menjadi jalan. Misi eksplorasi bulan di masa depan akan menjadi lebih mudah jika sinar laser dapat melakukan pekerjaan berat ini, sehingga astronot dapat berkendara mengelilingi bulan. Penemuan ini juga bisa membantu mengatasi masalah rumit lainnya, yaitu debu bulan yang menempel di mana saja. Jalanan di bulan mungkin tampak terlalu muluk untuk saat ini karena kita belum mengunjungi satelit kita lagi sejak tahun 1972, tapi saat penjelajah antariksa di masa depan kembali mendarat, mereka tidak hanya berencana untuk berjalan kaki dalam jarak dekat. Akan lebih baik jika mereka bisa berkendara berkeliling untuk menjelajahi area yang lebih luas. Masalahnya debu bulan sangatlah kecil, kasar, dan lengket. Pada misi Apollo, debu ini menyumbat peralatan, mengikis pakaian antariksa, dan bahkan menyebabkan penjelajah bulan terlalu panas. Itulah kenapa para ilmuwan ingin menyorot simulasi debu bulan dengan laser. Proyek bertenaga laser ini menggunakan laser 12 kW untuk melelehkan simulasi debu bulan menjadi permukaan yang padat mengilap, cocok untuk jalan di bulan. Rencana ini bukan untuk mengirim laser besar ke bulan. Perangkat yang sedang mereka uji di bumi ini seperti pengganti matahari, meniru cahaya matahari di bulan. Idenya adalah memusatkan cahaya matahari dengan menggunakan lensa besar di permukaan bulan. Sejauh ini beberapa percobaan telah dilakukan dengan berbagai ukuran laser dan ternyata sinar dengan permukaan lebih luas membuat seluruh proses berjalan lebih mulus. Alih-alih menghasilkan bola-bola kecil, mereka mendapatkan lapisan stabil dari lelehan debu bulan yang lebih mudah dibentuk. Hasil yang didapatkan adalah bahan seperti kaca yang agak rapuh dan bisa menahan gaya ke bawah. Dan meskipun retak, itu bisa diperbaiki. Sinar laser digunakan untuk membuat bagian-bagian jalan berbentuk segitiga yang saling menyatu seperti potongan puzzle, membentuk permukaan kokoh di tanah bulan. Jika ini berjalan sesuai rencana, kita akan memiliki jalan di bulan yang terbuat dari segitiga yang saling bertautan. Jenis trotoar bulan yang unik ini bisa menjadi solusi untuk landasan pendaratan juga. Laser juga bisa bantu mengumpulkan informasi tentang peradaban yang telah lama hilang. Menemukan kota-kota suku Maya menjadi hal yang sulit bagi para peneliti yang menjelajahi semenanjung Yucatan di Meksiko. Selama bertahun-tahun, para ahli percaya tidak ada peradaban awal yang bisa berkembang di lingkungan yang keras seperti itu. Tapi kemajuan seperti teknologi pemetaan cahaya serta pemindaian laser menunjukkan hal ini mungkin tidak benar. Teknologi LiDAR dapat membantu para arkeolog, terutama di area yang sulit dijangkau secara fisik. Cara kerjanya seperti melengkapi komputer dengan sepasang mata. Ini bekerja seperti senter yang memancarkan berkas cahaya kecil dalam bentuk laser yang berdenyut. Sinar ini memantul dari objek seperti pohon dan bangunan dan kembali ke senter. LiDAR mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan cahaya untuk kembali menciptakan peta lingkungan sekitar. Ketika mobil swakemudi atau robot ingin tahu di mana dia berada, dia menggunakan LiDAR untuk mengirimkan berkas cahaya ini.
Dengan mengetahui waktu yang dibutuhkan cahaya untuk kembali dan di mana cahaya memantul, mobil atau robot bisa tahu apa yang ada di sekitarnya, membuatnya lebih aman untuk bergerak menembus kabut atau di malam hari tanpa menabrak apapun. Dengan teknologi ini, sebuah tim menemukan kota besar suku Maya, Okamton. Teknologi LiDAR membantu para peneliti memetakan dasar hutan dan mengungkap struktur tersembunyi. Tapi seseorang masih perlu memastikan temuan ini dengan berjalan kaki. Perjalanan menuju Okamton tidak terlalu sulit. Wilayah yang cukup jauh dari bandara terdekat ini sebagian besar belum pernah dijelajahi, hanya dapat diakses melalui jalur perburuan dan penebangan kayu lama. Medan yang lebat membuat rutenya menantang, tim butuh waktu hingga 2 minggu untuk menempuh jarak 48 km. Tapi upaya itu terbayar dengan terungkapnya struktur monumental seperti Akropolis besar, serta bentuk-bentuk menarik yang menandakan pasar atau pusat budaya. LiDAR juga digunakan pada robot yang kita perlukan untuk menjelajahi planet lain. Ini akan memungkinkan robot yang kita kirim bisa melalui medan di sana tanpa petunjuk langsung dari manusia. LiDAR juga membantu kita lebih memahami lokasi terbaik untuk menempatkan panel surya sehingga lebih murah dan lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan energi kita. Kita mungkin juga bisa menggunakan laser untuk memprediksi aktivitas gunung berapi. Struktur-struktur ini penuh dengan magma, yaitu batuan cair yang menyelinap ke atas dari bagian perut bumi. Ketika gunung berapi meletus, reaksi kimia terjadi, mengubah magma menjadi apa yang kita sebut lava. Para ahli di balik penggunaan laser baru ini menganggap magma sebagai kode komputer gunung berapi. Kode ini mengungkap informasi tentang bagaimana gunung berapi bisa meletus, itu karena tidak semua letusan membawa lava, dan kalaupun ada beberapa jenis lava yang berbeda tergantung pada seberapa encernya. Magma seperti campuran cairan, gas, dan kristal yang dikocok di dalam gunung berapi. Ada banyak elemen yang berperan sebelum gunung berapi meletus, sehingga sulit untuk mempelajari dan memahami reaksi kimia yang rumit itu. Untuk sedikit memahaminya, para ilmuwan menembak magma yang telah dingin, matriks batuan dengan laser. Sama seperti yang mungkin pernah kamu jumpai jika menjalani operasi mata. Ini membuat komponen kimia lebih mudah dipelajari. Metode mata laser terbaru ini digunakan pada sampel dari letusan gunung berapi tahun 2021 yang berlangsung selama 85 hari. Letusan ini mencakup lebih dari 10 km persegi, memuntahkan banyak lava yang menghancurkan lebih dari 1.000 rumah dan membuat lebih dari 7.000 orang mengungsi. Untuk mencegah kejadian seperti itu terulang kembali, para ilmuwan butuh lebih banyak data. Gempa bumi dan pergeseran tanah memang bisa membantu para ahli memprediksi aktivitas gunung berapi. Tapi mengetahui lebih banyak tentang reaksi kimiawi gunung berapi akan lebih membantu. Pada beberapa malam, saat langit di atas badai petir dahsyat tampak cerah, kamu bisa melihat elves, gnome, troll, atau blue jet. Blue jet terdengar aneh di sini, bukan? Tapi kita tidak sedang membahas soal dongeng. Ini semua adalah jenis kilatan petir yang berbeda, yang sebagian besar terlihat sangat tinggi di atas awan badai petir yang mengamuk. Kita ambil contoh sprite merah. Ini adalah kilatan cahaya yang muncul di atas badai petir yang muncul berkelompok. Kilatan ini jarang terjadi karena hanya disebabkan jenis petir khusus yang disebut sambaran awan ke tanah bermuatan positif. Muatan positif dipindahkan dari awan badai petir ke tanah sewaktu petir menyambar. Jenis petir ini hanya 10% dari seluruh sambaran petir. Selama lebih dari 1 abad, banyak yang percaya kilatan ini hanyalah legenda urban. Orang-orang melihatnya sesekali, tapi kilatannya begitu singkat, sehingga meskipun kamu cukup beruntung untuk melihatnya, kamu nggak punya cukup waktu untuk memanggil orang lain untuk menyaksikan fenomena ini juga. Bahkan ketika para ilmuwan atau pilot terpandang membicarakannya, komunitas ilmiah kebanyakan mengabaikannya. Pada tahun 1989, sesuatu yang aneh terjadi. Para peneliti dari University of Minnesota berhasil merekam sprite ini. Itulah awal mulanya orang-orang di seluruh dunia mulai membagikan video dan foto-foto sprite merah.
Sprite merah bisa bermula dari bola berukuran 100 meter yang terbentuk dari udara yang terionisasi. Bola-bola ini melesat turun dari ketinggian sekitar 80 km dengan kecepatan 10% kecepatan cahaya. Para peneliti pun gak hanya mempelajari kilat yang meluncur dari awan mengamuk, tapi juga kilatan warna-warni yang melesat ke angkasa. Jadi, listrik merambat ke ionosfer yang bermuatan listrik dan pada saat bersamaan, listrik tersebut meluncur ke tanah. Sprite merah memiliki beragam bentuk, contohnya Sprite ubur-ubur yang besar ini. Terkadang ukurannya bisa mencapai 77 km persegi. Kamu mungkin juga melihat Sprite wortel atau Sprite kolom, keduanya mirip, hanya saja Sprite wortel memiliki sulur-sulur panjang, bagian bawah sulur biasanya berwarna biru, sedangkan bagian atasnya berwarna merah. Pada tanggal 22 Agustus 2022, kita berhasil mengambil beberapa foto memukau berupa garis-garis merah terang di langit di atas Gurun Atacama di Chili. Garis-garis itu dikelilingi cahaya lain yang lebih besar berwarna kehijauan. Inilah yang disebut air glow dan hanya bisa dilihat dengan jelas saat tidak ada polusi cahaya. Itu adalah kondisi saat kita menggunakan terlalu banyak cahaya buatan. Selain itu, cahaya buatan juga nggak memungkinkan kita untuk mengamati bintang dan benda-benda langit lainnya yang seharusnya bisa terlihat di langit. Air glow ini terbentuk karena adanya atom-atom nitrogen dan oksigen di atmosfer kita. Sinar matahari menghilangkan elektron pada atom-atom ini di siang hari, kemudian perlahan atom-atom ini bergabung kembali dengan elektron-elektronnya dan itulah proses yang menyebabkannya berpendar. Bagaimana kita bisa melihat Sprite merah? Pertama, kita harus menemukan badai petir yang luas. Badai ini lebih sering terjadi selama musim panas dan musim semi, contohnya pada bulan Juni. Tentu saja Sprite bisa muncul kapan saja jika ada badai cukup kuat dengan petir di permukaan tanah. Idealnya, langit harus jernih dan sangat gelap tanpa cahaya bulan yang terang dan badai harus berjarak sekitar 160 hingga 322 km. Dengan begitu awan gak akan menghalangi langit dan kita mendapat jarak pandang yang lebih baik. Dalam skenario yang sempurna, badai akan bergerak di sepanjang cakrawala yang jauh sehingga kita bisa melihat semua yang ada di atas awan. Kita bisa melacak badai menggunakan radar cuaca. Mata kita perlu waktu untuk beradaptasi dengan kegelapan di sekitar, tunggulah sekitar 20 hingga 30 menit. Arahkan pandangan ke atas awan dan usahakan jangan melihat awan secara langsung. Abaikan kilatan petirnya, Sprite akan muncul mungkin sekali dalam setiap 200 sambaran petir. Jangan berharap untuk bisa menangkapnya dengan kamera ya, itu nggak gampang, tapi pemandangannya sendiri mungkin akan sepadan dengan penantianmu. Peristiwa ini dan peristiwa kilat serupa disebut juga TLE yang merupakan singkatan dari Transient Luminous Events. Blue jet juga patut disebutkan, ini adalah cahaya biru redup yang membubung ke atas seperti kepulan asap sangat cepat di atas badai hujan es yang dahsyat. Peristiwa ini juga sangat jarang terjadi dan di dalam banyak kasus, kamu hanya bisa melihatnya dari dalam pesawat. Dan sekarang kita sampai pada makhluk-makhluk dongeng itu. Elves dalam konteks kilatan petir adalah piringan cahaya redup yang terlihat sekitar 97 km tingginya di atmosfer. Nama ini adalah singkatan dari Emission of Light and Very Low Frequency Perturbation due to Electromagnetic Pulse Sources. Ya, aku sarankan kita tetap menyebutnya elf saja. Beralih ke troll, ini adalah bintik-bintik merah yang muncul di dekat puncak awan setelah kilatan Sprite merah yang sangat kuat. Gnome adalah kilatan terkecil dan tercepat. Kilatan cahaya putih sangat kecil ini muncul dari atas landasan awan petir yang besar. Landasan ini adalah awan memanjang yang terlihat di puncak badai yang mengamuk. Awan ini menjalar ke bawah bersama dengan angin atas dan gnome hanya berlangsung selama 1 mikrodetik. Lihat ini, bola petir memiliki bentuk bola api yang bisa seukuran bola golf atau membesar hingga seukuran bola pantai. Warnanya bisa kuning, merah, putih, oranye, hijau, atau ungu. Dan bola-bola ini bisa bertahan selama beberapa detik, bahkan beberapa menit.
Selama berabad-abad, banyak orang mengatakan pernah melihat bola petir, bahkan terkadang melayang masuk ke dalam rumah mereka. Tapi peristiwa seperti ini benar-benar nggak bisa diprediksi dan sangat jarang terjadi. Para ilmuwan berhasil menciptakan bola petir di laboratorium, atau setidaknya sesuatu yang sangat mirip dengannya. Mereka menyadari bahwa bola petir mungkin muncul setelah petir menyambar tanah, butiran mineral di dalam tanah kemudian menguap. Berikut ini sesuatu yang spektakuler, petir vulkanik. Petir yang satu ini muncul dari kepulan letusan gunung berapi dahsyat. Seperti badai petir lainnya, petir vulkanik terbentuk ketika listrik statis menumpuk di atmosfer bumi. Kemudian listrik tersebut dilepaskan dalam bentuk sambaran petir. Para ilmuwan belum memahami seluruh mekanisme di sini, tapi mereka menduga hal ini berkaitan dengan pengisian muatan listrik. Sebagai contoh, es bermuatan listrik merupakan penyebab terbentuknya badai petir. Ini juga berperan dalam terbentuknya petir pada letusan gunung berapi. Hal ini terjadi ketika udara yang memanas akibat letusan naik dan bertemu udara dingin. Air dari letusan berubah menjadi partikel es, dan ketika partikel-partikel ini saling bertabrakan, sebagian elektron pun terlepas. Partikel es yang kini lebih banyak bermuatan positif bergerak lebih tinggi ke langit dan berkumpul menjadi satu. Muatan listrik akibat gesekan juga bisa menimbulkan petir vulkanik, sama seperti muatan listrik pada es yang terbentuk ketika partikel-partikel kecil es bertabrakan. Kali ini abu dan pecahan batu saling bertabrakan dan menciptakan ion-ion bermuatan. Ada juga petir gelap. Lebih dari 10 tahun lalu, para peneliti mendapati bahwa badai petir bisa menghasilkan semburat singkat namun sangat kuat dari sinar gamma yang merupakan sinar dengan energi paling besar. Sinar ini begitu terang hingga bisa membutakan sensor pada satelit, bahkan ketika berjarak ratusan mil jauhnya, sinar ini juga bisa menciptakan antimateri. Antimateri sendiri adalah jenis materi yang terdiri dari partikel-partikel dengan muatan berlawanan dari partikel-partikel dalam materi normal. Bayangkan ada dua kotak penuh balok, satu berisi balok berwarna merah dan satu lagi biru. Ketika saling bersinggungan, keduanya menghilang atau musnah dan berubah menjadi energi. Itulah yang terjadi saat partikel materi dan antimateri bertemu. Dan kilatan-kilatan ini bisa jadi merupakan hasil dari petir gelap karena memancarkan cahaya yang nggak terlihat jelas. Petir biasa berisi elektron yang lambat. Pada petir gelap, elektron memiliki energi besar. Elektron-elektron ini menabrak molekul udara dan itulah yang menghasilkan sinar gamma. Fenomena menarik baru aja terjadi di Dakota Selatan, Amerika Serikat. Beritanya langsung viral di jagat internet. Pada Juli 2022 lalu, langit di wilayah tersebut tiba-tiba berubah jadi hijau. Kira-kira ada apa ya? Penyebabnya manusia atau alam tuh? Kita cari tahu yuk. Selasa, 5 Juli 2022, sesaat setelah terjadi badai besar, langit Dakota Selatan, Amerika Serikat masih mendung. Kemudian, penduduk lokal menyaksikan langit berwarna hijau pekat yang belum pernah mereka lihat. Ada yang bilang fenomena ini mirip banget kayak setting di film sci-fi atau horor. Makanya, mereka mulai nyebarin fenomena aneh ini di media sosial. Bahkan, ada yang ngirimin foto nyeremin sekaligus estetik lewat Twitter. Semua foto itu diambil di kota Sioux Falls dan beberapa kota lain. Meski kelihatan kayak ada campur tangan sihir, fenomena ini nggak nyeremin. Di situ cuma ada permainan cahaya dan atmosfer sederhana. Fenomena yang terbilang langka ini bisa jadi pertanda awal munculnya cuaca buruk. Hal serupa juga terjadi di Dakota Selatan. Beberapa saat sebelum foto itu tersebar di internet, badai petir telah menyapu seantero kota Sioux Falls. Ini juga dikonfirmasi oleh layanan cuaca Amerika Serikat. Badai dahsyat ini bertiup 161 km per jam. Bahkan menurut skala kecepatan angin Beaufort, bencana ini merupakan badai tercepat sekaligus paling destruktif. Skala Beaufort cuma terdiri dari 12 angka dan kekuatan angin maksimalnya dimulai dari 117,5 km per jam. Lalu kenapa kejadian ini nggak mendominasi lini masa pada saat itu ya? Rupanya kejadian ini biasa terjadi di Dakota Selatan.
Badai petir memang sering terjadi di Amerika Serikat, terutama saat cuaca panas. Bahkan 1 dari 10 badai petir bisa berdampak serius. Contohnya, badai ini, badai derecho, bisa menyebar luas dan berlangsung lama. Sebetulnya, badai ini merupakan kombinasi dari kumpulan badai petir yang bergerak cepat dengan hujan lebat. Banyak yang bilang badai derecho sekuat tornado, tapi keduanya punya perbedaan. Tornado adalah pusaran angin atau kolom udara yang berputar. Biasanya diameternya sekitar 152,4 meter, tapi ada juga yang mencapai 4 km. Pasti ngeri banget kan kalau kita dikepung tornado? Intinya, tornado itu berputar dan angin di dekat pusatnya bergerak sangat cepat. Sedangkan derecho adalah badai petir kuat atau sistem badai petir dengan angin yang membentuk garis lurus. Artinya, angin ini nggak berputar. Derecho mengarah ke satu titik di suatu tempat dan bergerak ke situ. Kurang lebih kayak pelari maraton yang harus terus ngebut biar mencapai garis finish. Kalau kedua badai ini dibandingkan, kekuatan tornado berada di level 6 dengan kecepatan 64 sampai 612 km per jam. Sedangkan derecho berada di level 1 atau 2 dan ukurannya agak kecil. Kecepatannya berkisar antara 118 sampai 182 km per jam. Kedua badai ini juga bisa disertai badai petir, halilintar, dan hujan lebat. Tapi tornado dan derecho punya perbedaan. Badai akan berubah jadi derecho kalau jejak kerusakannya melebihi 382 km dan kecepatan minimalnya 93 km per jam. Derecho nggak gampang diprediksi. Badai ini bisa terjadi saat cuaca cerah dan meteorolog bisa aja nggak mengantisipasinya. Lalu, angin tiba-tiba muncul dan bikin kaget. Tapi layanan cuaca nasional Amerika Serikat akan memperingatkan masyarakat minimal setengah jam atau sejam sebelum kejadian supaya mereka bisa nyari tempat berlindung. Badai ini menyapu sebagian besar Dakota Selatan, Minnesota, dan Iowa. Akibatnya, lebih dari 30.000 orang nggak mendapat pasokan listrik. Untungnya, para penduduk lokal bisa selamat karena mereka sudah terbiasa mengalami derecho. Meski begitu, langit hijau di atas wilayah mereka masih jadi pemandangan langka. Semua penduduk kebingungan dengan munculnya fenomena ini. Jangan-jangan mereka mendapat pertanda buruk, tapi kemungkinan itu cuma fenomena biasa. Sebetulnya sih, para saintis belum punya penjelasan pastinya, tapi ada beberapa asumsi yang terdengar meyakinkan. Langit hijau adalah fenomena yang sangat langka. Kebanyakan ilmuwan menduga fenomena ini terjadi saat badai dahsyat mendekati suatu area sebelum matahari terbenam atau terbit, lalu langit akan berubah jadi hijau. Meteorolog NBC Bill Cairns juga pernah mengalami kejadian serupa. Dia bilang, langit hijau bisa muncul karena hujan es lebat terjadi sebelum badai. Lalu kenapa ya langit itu bisa berwarna biru atau ngeliatin warna lain sesuai kondisinya? Jadi singkatnya, matahari memancarkan cahaya secara bersamaan dalam spektrum warna. Mata kita cuma akan ngelihat warna putih, meski sebetulnya di situ ada banyak warna. Hanya saja, panjang gelombang setiap warna berbeda-beda. Panjang gelombang cahaya biru lebih pendek dari warna lain. Warna ini lebih mudah beralih dari molekul udara dibanding gelombang warna merah, sehingga warna biru lebih cepat tertangkap oleh mata kita. Makanya, langit akan kelihatan biru saat cuaca cerah. Namun, gelombang warna merah dan oranye sangat panjang dan bergerak lebih lambat. Kedua warna ini biasanya tertinggal oleh warna lain, tapi saat matahari berada di dekat ufuk, arah cahayanya berubah. Lalu, gelombang warna merah dan oranye lebih cepat tertangkap oleh mata kita. Meski mata kita melihat matahari terbit dan terbenam dengan warna merah dan oranye, sebetulnya di situ juga ada warna lain, misalnya biru dan hijau. Tapi gelombang warna ini harus terpantul ke objek agar mata kita lebih cepat menangkapnya dibanding cahaya merah. Nah, disinilah air berperan. Awan tersusun atas titik-titik air saat ukurannya cukup besar dan menggantung di angkasa. Tetesan air mempengaruhi aktivitas cahaya. Kebanyakan badai dahsyat terdiri dari air dan es. Terlebih lagi, air paling gampang memantulkan cahaya biru dan hijau. Makanya, air danau dan sungai kelihatan hijau kebiruan di mata kita. Padahal sebetulnya warnanya transparan. Tapi keberadaan ganggang juga ngaruh sih.
Ada beberapa faktor kunci yang menyebabkan langit berwarna hijau. Matahari harus berada di dekat ufuk. Saat awan badai mendekat, sisi langit harus cerah. Tapi, harus ada sedikit celah untuk sinar matahari. Lalu, cahaya biru samar-samar akan beralih ke awan badai. Cahaya biru ini kemudian dipantulkan oleh tetesan air dan es. Selanjutnya, cahaya ini berpadu dengan warna merah khas matahari terbenam dan berubah jadi cahaya hijau cerah. Warna inilah yang menyebar ke sisi langit. Makanya, dalam banyak kejadian, langit hijau ini cuma bisa diamati di sore hari. Tapi ada juga yang terjadi di siang bolong. Karena kondisinya sangat spesifik, kejadian ini jadi makin langka. Nah, kalau kamu kebetulan ngelihat langit hijau kayak gini, nggak usah langsung panik ya. Langit hijau nggak selalu disertai badai dahsyat kok. Peluangnya memang tinggi, tapi nggak ada yang tahu pasti. Bisa aja badai ini cuma dibarengi hujan deras. Jadi, sebaiknya segera cari tempat berlindung kalau kamu melihat langit hijau. Dan kalau kamu beruntung, kamu juga bisa menyaksikan langit cantik ini dari tempat yang aman. Fenomena ini memang sangat langka dan unik. Sebagian orang juga bilang, langit hijau ini adalah fenomena paling memukau yang pernah mereka lihat. Pas lagi santai di pantai, tiba-tiba kamu melihat sekawanan besar burung. Mereka heboh saat melihat sesuatu di air. Kamu pun terdorong untuk mencari tahu apa yang ada di sana. Tapi saranku sih, duduklah lagi dan menjauh dari air. Aku paham kok, mungkin kamu mengira dirimu cukup kuat dipatuk beberapa kali sama burung camar. Tapi bukan burung-burung ini yang bikin aku khawatir, melainkan yang bersembunyi di bawah air. Ikan adalah makanan pokok bagi banyak hewan lain, baik yang hidup di darat maupun di bawah laut. Tuna, cumi-cumi, dan gurita serta mamalia laut seperti anjing laut, semuanya memangsa berbagai jenis ikan kecil. Spesies seperti ikan biru dan kakap laut adalah makanan favorit mereka untuk makan malam. Ikan-ikan itu juga favoritnya ultra predator lain, dan dialah penyebab kamu tidak boleh bergabung dengan burung-burung di dekat air tadi. Kalau nekat, kamu mungkin akan bertemu seekor makhluk yang panjangnya bisa sampai 6 meter. Itu 3 kali ukuran manusia rata-rata. Ini merupakan ukuran hiu putih besar. Kalau ada banyak ikan, mereka mungkin datang ke dekat permukaan laut untuk mencari makan. Hiu putih besar punya kekuatan gigitan terkuat di antara semua hewan. Satu-satunya spesies hewan lain yang mendekati kekuatan gigitan mereka adalah buaya air asin. Bukan cuma itu, kemampuan mereka mengendus bau juga sangat kuat. Para ilmuwan meyakini kemampuan penciuman mereka 100 kali lebih kuat dibanding manusia. Mereka bahkan tidak memakai lubang hidung yang terletak di bawah moncong untuk bernapas. Hidung ini cuma berfungsi sebagai pendeteksi bau. Untungnya kita bukan makanan favorit hiu, dan mereka nggak bakal memburu kita. Para peneliti menyatakan bahwa peluang kita diserang hiu adalah 1:3,7 juta. Saat hiu dan manusia tidak sengaja saling berpapasan, si hiu mungkin salah mengira manusia sebagai anjing laut atau kakap laut yang sangat besar. Inilah sebabnya kamu harus menjauh dari burung-burung dan ikan-ikan tadi dan biarkan mereka menjalani kehidupan binatangnya. Sementara itu, kamu cukup berjemur aja deh. Mungkin kamu mengira penglihatan hiu buruk, nggak juga. Penglihatan mereka di air jernih 10 kali lebih baik dibanding manusia yang berenang di lingkungan yang sama. Struktur mata hiu sangat mirip manusia, matanya terdiri dari kornea, lensa, retina, iris biru tua, dan pupil. Mata hiu punya 2 jenis fotoreseptor, batang dan kerucut, sama seperti manusia. Meski kita belum tahu persis seberapa baik kinerja sel batang dan kerucut hiu, penelitian menunjukkan bahwa hiu cuma punya 1 jenis kerucut. Artinya, hiu kemungkinan besar tidak punya penglihatan warna-warni seperti manusia. Ini mungkin menjelaskan kenapa hiu terkadang salah mengira manusia sebagai makhluk lain. Tapi, hey, kita juga nggak mungkin sefokus itu pas lagi lahap-lahapnya makan, kan? Mata hiu juga punya tapetum lucidum. Ini adalah lapisan kristal cermin yang terletak di belakang retina hiu. Kristal ini memungkinkan hiu untuk melihat dengan cukup baik dalam cahaya yang sangat redup dan juga di dalam air keruh.
Kristal ini memantulkan cahaya yang masuk, yang kemudian memberi sel batang di dalam retina kesempatan kedua untuk mendeteksi cahaya yang mungkin mereka lewatkan pada kali pertama. Ada fakta menarik nih, kucing juga punya tapetum lucidum. Itu sebabnya mata kucingmu bersinar di dalam gelap saat terpapar cahaya. Tanda lain yang menunjukkan ada hiu berkeliaran di air adalah keberadaan paus. Hiu diketahui suka menguntit paus sampai lebih dari 160 km. Mereka mengikuti keluarga paus hingga salah satunya terlihat seperti sasaran empuk sebelum akhirnya menyerang dengan cepat. Jadi, apa saja pelajaran yang kamu dapat? Saat melihat sekumpulan burung di atas air, itu mungkin bukan pertanda baik, berbeda dengan ketika kamu melihat ribuan burung terbang bersama di langit. Ini dikenal sebagai murmuration. Kamu bisa melihat ribuan burung jalak bersatu di angkasa, bergerak serempak, menukik, dan meliuk-liuk bersamaan. Seolah-olah mereka lagi ikut lomba sinkronisasi udara di Olimpiade burung. Ini terjadi saat burung mulai bertengger, yang biasanya terjadi pada awal September di beberapa tempat dan hingga akhir November di tempat lain dengan makin banyak burung bergabung dalam pertunjukan ini. Apa mereka melakukannya untuk menghibur kita? Sayangnya bukan. Berkelompok di langit memberikan perlindungan dari pemangsa seperti elang. Saat terbang setinggi ini, udara juga lebih dingin. Jadi mereka berkumpul dalam jumlah ribuan agar tetap hangat dan bertukar informasi tentang potensi tempat makan. Nah, untuk contoh barusan, sekelompok besar burung bukan berarti hal buruk, tapi kalau kamu melihat burung terbang ke arahmu saat berada di area hutan, mungkin sudah waktunya kamu pergi dari area itu. Burung dan hewan lain melarikan diri dari area kebakaran. Hewan tertentu seperti amfibi mungkin akan tetap tinggal di dalam kobaran api. Alih-alih melarikan diri, mereka akan menggali ke bawah tanah untuk menghindarinya. Tapi hampir semua hewan lain akan berusaha keras untuk pergi. Oh, dan jangan lupa menyingkir dari jalur saat semua hewan itu berlari ke arahmu ya. Gimana kalau kita kembali dari burung ke hiu lagi? Yap, kita sekarang tahu kalau ada burung di dekat permukaan laut, maka hiu mungkin juga ada di dekatnya. Tapi bagaimana jika tidak ada hiu di dekat sana sama sekali? Kalau kamu pernah menyelam dan melihat hiu masuk jauh ke dasar laut, ini mungkin merupakan tanda akan ada badai atau badai tropis. Hiu bisa merasakan penurunan tekanan udara yang menyertai badai, jadi mereka bisa jadi sedang mencoba keluar dari zona itu. Hiu tidak terlalu peduli sama manusia, jadi mereka tidak menganggap pantai berpasir, pedalaman, dan kota-kota kita sebagai zona aman. Mereka makhluk yang cukup cerdas dan tahu makin dalam mereka masuk ke lautan, maka mereka makin aman. Tapi laut tidak selalu menjadi tempat terbaik untuk berlindung dalam keadaan darurat. Contohnya, kalau kamu menemukan makhluk laut yang biasanya hidup di air, tiba-tiba berada di pasir pantai, jangan masuk ke dalam air ya. Ini merupakan tanda bahwa air tersebut berpotensi beracun. Ada kemungkinan ombak merah muncul di perairan dekat pantai. Ombak merah terjadi di seluruh dunia, tapi ada satu spesies alga khusus yang menyebabkannya di Teluk Meksiko. Ombak merah terjadi saat air dipenuhi lebih banyak ganggang beracun dari biasanya. Air akan menjadi kemerahan atau kecoklatan, tapi terkadang warna airnya normal. Kalau kamu masuk ke air, kamu mungkin mengalami iritasi pada saluran pernapasan seperti batuk atau tenggorokan gatal. Kalau ini terjadi padamu, kamu harus membilas mulutmu dengan air bersih. Selagi membahas air, katak terkenal akan suaranya kan? Tapi kalau kamu mendengar mereka bersuara lebih sering dari biasanya, mungkin itu karena hujan akan turun. Sebuah teori mengatakan ini ada hubungannya dengan musim kawin. Pertama, mereka kawin lalu bertelur di dalam air tawar. Hujan yang deras berarti lebih banyak air untuk habitat katak. Itu sebabnya katak jantan mengundang para betina untuk berkencan sebelum hujan turun dengan simfoni nyanyiannya. Kalau kamu mendengar banyak dengungan, artinya lebah lebih aktif dari biasanya dan badai mungkin akan datang.
Saat merasa badai akan datang, lebah bekerja lebih keras dan lebih cepat untuk mengumpulkan lebih banyak nektar sebelum badai. Dan begitu selesai mengumpulkan nektar, mereka akan selalu kembali ke sarangnya 10-15 menit sebelum hujan lebat meski tanpa tanda-tanda yang jelas. Rahasia mereka adalah rambut supersensitif di bagian punggung yang bisa menangkap penumpukan elektrostatis awan badai. Bulan, sahabat mungil kita, satu-satunya teman kita di angkasa luar yang luas, gelap, dan dingin. Tak heran kalau setiap peristiwa yang terkait dengannya, seperti gerhana matahari atau bulan, membuat kita antusias. Tapi bagaimana dengan bulan hitam, bulan biru, bulan purnama super? Pernah dengar nggak? Oke, aku bakal ceritain tentang semua tadi dan cara mengamatinya. Yuk, siapin kalendermu dulu. Jarak antara bumi dan bulan sekitar 385.000 km. Ya udah keukur, rasanya tak terlalu jauh kan? Tapi percaya deh, kebanyakan orang terlalu meremehkan jarak ini. Apa kamu tahu kalau setiap planet di tata surya termasuk Jupiter dan Saturnus bisa muat di antara bulan dan bumi? Aku sendiri juga nggak percaya. Bulan terkunci secara pasang surut ke bumi. Oleh karena itu, hanya satu sisi bulan yang selalu menghadap ke arah kita. Ada beberapa fase dalam siklus bulan. Bulan baru adalah fase pertamanya. Matahari menerangi sisi satelit kita yang tak terlihat. Jadi, kita tak bisa melihat bulan alias hampir menghilang di langit. Bulan sabit awal adalah awal terlihatnya bagian bercahaya. Bulan purnama adalah fase ketika matahari menerangi seluruh sisi yang terlihat dari bumi. Sementara bulan sabit akhir adalah memudarnya bagian bercahaya bulan secara bertahap. Dan terakhir, bulan baru lagi. Dan seluruh siklus ini berulang lagi. Ada 29,5 hari dalam satu siklus bulan. Jadi, dibutuhkan sekitar 1 bulan, kecuali pada Februari. Tapi kenapa aku perlu menjelaskan semua ini sih? Jawabannya supaya kamu bisa lebih memahami bulan hitam. Peristiwa astronomi langka yang terjadi setiap 29 bulan atau 2,5 tahun sekali. Istilah ini tidak ada dalam astronomi karena namanya dibuat oleh para astrolog. Fenomena ini tidak resmi dan punya beberapa arti. Bulan hitam bisa berarti bulan baru kedua dalam sebulan. Biasanya hanya ada 1 bulan baru per bulan. Jadi kalau ada 2, jelas merupakan fenomena langka. Bulan kedua ini disebabkan oleh sedikit perbedaan antara siklus bulan dan siklus tahunan bumi. Seperti tahun kabisat, bulan hitam juga punya arti lain. Misalnya, biasanya hanya ada 3 bulan baru per satu musim. Pada dasarnya, 1 bulan baru setiap 30 hari. Tapi, kalau ada 4 bulan baru, berarti bulan hitam yang ketiga. Ada juga beberapa arti lain yang kurang populer. Misalnya, bulan hitam adalah sebutan orang untuk Februari tanpa bulan baru atau purnama yang terjadi setiap 19 tahun sekali. Tapi apa istimewanya? Satelit kita sepenuhnya tersembunyi di langit selama bulan baru biasa. Namun saat bulan hitam, kamu bisa melihat siluetnya yang gelap. Kamu harus memilih tempat yang bagus tanpa lampu kota. Kalau tinggal di kota besar, kamu takkan bisa melihatnya tanpa teleskop. Selain itu, karena langit berubah menjadi hitam selama fenomena ini, kamu bisa melihat berbagai konstelasi yang sebelumnya tersembunyi, serta Jupiter dan Venus. Terakhir kali, ini terjadi pada 30 April 2022. Penduduk di sebagian besar Amerika Serikat bisa melihatnya, kecuali di wilayah Pasifik, Alaska, atau Hawaii. Aloha! Sayangnya, kalau kamu baru mendengar soal fenomena bulan hitam sekarang, berarti kamu sudah melewatkannya. Jadi, kamu harus menunggu 2,5 tahun lagi. Bulan hitam berikutnya akan terjadi pada September 2024 menurut definisi standar dan 19 Mei 2023 menurut definisi musiman. Tapi tenang, kamu bisa melihat peristiwa astronomi lain kok. Misalnya bulan biru yang langka. Gak percaya bulan bisa jadi biru? Bener sih, bulan memang gak akan berubah jadi biru. Ini cuma istilah para astrolog untuk bulan purnama kedua dalam sebulan. Bulan hitam dan bulan biru mirip dari segi definisi, tapi sebenarnya berlawanan. Kalau bulan hitam adalah bulan baru kedua yang langka dalam sebulan, bulan biru adalah bulan purnama kedua yang langka. Keduanya juga terjadi setiap 29 bulan. Nggak terlalu langka kan? Tapi dari mana istilah bulan biru ini berasal ya?
Pakar cerita rakyat Philip Hitchcock berasumsi bahwa arti kalender dari istilah bulan biru pertama kali dibuat oleh Almanak Petani Maine pada tahun 1937. Peristiwa astronomi menarik lainnya disebut supermoon atau bulan purnama super. Siapkan teleskop dan pergilah ke bukit terdekat, karena kamu akan melihat bulan yang sangat terang dan besar seperti yang biasa kita lihat di film. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan bulan super? Begini, bulan tidak berputar mengelilingi bumi dalam orbit melingkar. Orbitnya berbentuk elips. Dan tempat yang paling dekat dengan bumi disebut perigee. Bulan super adalah fenomena yang terjadi saat bulan purnama terjadi saat bulan berada di titik perigee. Karenanya, bulan menjadi terlihat sangat besar dan cerah di mata kita. Diameternya terlihat 14% lebih besar dan 30% lebih terang dari biasanya. Omong-omong, fenomena ini sering tertukar dengan fenomena ilusi bulan. Saat ilusi bulan terjadi, letak bulan begitu rendah di cakrawala dan secara visual tampak lebih besar. Dari 12 atau 13 bulan purnama dalam setahun, 3 atau 4-nya adalah bulan super. Tapi kebanyakan di antaranya tak terlalu jelas. Kamu mungkin gak akan melihat perbedaannya. Yang paling menarik adalah bulan super besar yang langka. Saat terjadi, bulan benar-benar membesar. Bulan super besar terakhir terjadi pada tahun 2016. Sayangnya, bulan super berskala besar ini jarang terjadi, cuma sekali setiap 18 tahun. Yang berikutnya baru akan terjadi pada tahun 2034. Tapi kita bisa cukup sering mengamati bulan super yang lebih kecil. Pada tahun 2022, kamu mungkin melihatnya pada 14 Juni dan 16 Juli lalu. Ada juga fenomena sebaliknya yang disebut bulan mikro. Kamu mungkin sudah bisa menebak artinya. Ini terjadi saat bulan purnama terjadi di titik terjauh dari bumi. Titik ini disebut apogee. Bulan mikro berikutnya pada tahun 2022 terjadi pada tanggal 29 Juni. Pada tahun 2023, kita bisa mengamatinya pada tanggal 7 Januari, 5 Februari, dan 16 Agustus. Kamu memang tidak perlu menantikan setiap peristiwa ini. Kebanyakan orang lebih tertarik pada gerhana bulan dan matahari. Oh iya, apa kamu salah satu orang yang sering tertukar antara kedua peristiwa ini? Coba kita tes ya. Pause video ini. Jelaskan apa arti masing-masing gerhana ini. Mari kita bandingkan jawabanmu dengan definisi yang benar sesaat lagi. Sudah? Oke. Nah, gerhana matahari adalah fenomena ketika bulan menutupi matahari seluruhnya atau sebagian. Gerhana matahari hanya mungkin terjadi saat bulan baru, ketika bulan itu sendiri tidak terlihat. Banyak orang meyakini peristiwa ini sangat langka, tapi sebenarnya tidak juga. Gerhana bulan adalah fenomena ketika bulan seluruhnya atau sebagian tertutup bayangan bumi. Gerhana bulan cuma bisa terjadi saat bulan purnama, jika posisi bulan berada di tengah orbitnya. Kalau tebakanmu benar, selamat. Kalau tidak, jangan khawatir. Banyak yang sering tertukar kok. Pada tahun 2022, gerhana matahari sebagian akan terjadi pada 25 Oktober. Gerhana matahari ini akan terlihat di Eropa, Asia Selatan dan Barat, Afrika Utara dan Timur, serta Atlantik. Seperti yang kusebutkan tadi, gerhana matahari total tidak selangka yang kita bayangkan. Tapi masalahnya, gerhana ini tidak selalu terlihat dari area manapun di bumi. Jadi, kalau ingin melihat peristiwa ini, pastikan kamu mencari tanggalnya dan cari tahu dari bagian bumi mana fenomena ini akan terlihat. Serta jangan lupa pakai kacamata khusus. Gerhana bulan lebih sering terjadi loh. Gerhana bulan sebagian terjadi hampir setiap bulan. Namun, gerhana bulan total pada tahun 2022 akan terjadi pada malam tanggal 7 sampai 8 November. Kamu bisa melihatnya di hampir semua bagian dunia, kecuali Afrika. Kabarnya sih, para zebra di sana kesal soal ini. Bulan adalah satelit yang sangat menarik. Mungkin kamu berpikir itu cuma bola batu kecil, namun kenyataannya ada begitu banyak peristiwa menarik yang terkait dengannya. Peristiwa bulan langka apa yang sudah pernah atau ingin kamu lihat? Apa kamu pernah melihat peristiwa astronomi yang langka dan menarik? Share di kolom komentar ya.